Halo teman-teman, selamat sore. Hai, hai. Sore. Halo, Sore. gimana nih Hai. kabarnya Halo, teman-teman? Sore, Baik-baik kan? Kak. Nah, Baik. selamat datang di Join Isaac Talk. Yeay. Yeay. Oke, saya gembira sendiri ya. Nggak apa-apa. Nah, gimana nih teman-teman kuliahnya? Apalagi ini minggu-minggu pertama kan? Apa sih masih semangat kan? Atau masih ambis-ambisnya nih teman-teman? Atau udah mulai mubal? Enggak ya, mungkin bercampur-campur gitu ya teman-teman. Tapi oke lah, itu normal. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acara Join Isaac Talk-nya nih, aku pengen cerita nih, aku buka dengan cerita. Jadi, aku itu dulu punya kakek buyut nih teman-teman. Nah, kakek buyut jauh. Nah, dia itu seorang filsuf terkenal teman-teman. Dan dunia itu semua kenal sama dia. Karena dia menciptakan satu quotes, yaitu, tak kenal maka tak aruf. mati Kak. Oke. Uh, Oke, tadi sampai mana teman-teman? Tak kenal Tak maka kenal tak. maka ta'aruf, Kak. Oke, tak kenal maka tak aruf. Ya, sip. Nah, makanya kita mending kenalan dulu nih teman-teman. Kak, maaf Kak, Kak, mati suara lagi. Oke. Oke, teman-teman, perkenalkan ya. Nama aku Rafael Dirta Bayu Andika, biasa dipanggil Bayu, dan di Isaac aku berperan sebagai Project Manager Isaac in UGM 2020. Yeay! Oke. Nah, teman-teman, jadi di Join Isaac ini kita punya Terjadi lagi Kak. Oke. Jadi temanya ini menarik banget nih teman-teman. Nah, bisa dilihat di layar nih teman-teman. Unleash the leader within youth. Wah, mantap sekali ya temanya teman-teman. Nah, jadi kira-kira di Join Isaac Talk ini kita mau bahas tentang apa sih? Nah, teman-teman pada kepo kan? Oke, aku kasih spoiler dikit ya teman-teman. Jadi di acara ini kita ada 4 pembicara nih teman-teman, yang nanti masing-masing akan membawakan materi yang berbeda-beda. Ya, jadi intinya itu kita nanti pertama akan bahas tentang apa sih itu leadership dan kenapa itu penting, terutama bagi kita-kita ini teman-teman sebagai mahasiswa untuk kedepannya begitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih Isaac itu mendevelop tiap membernya, terutama untuk leadership skills-nya nih teman-teman. Dan yang ketiga adalah apa sih value dari Isaac, kemudian bagaimana sih Isaac itu bisa memiliki impact kepada orang lain, begitu ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah ini nih acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman nih, yaitu tentang working system di Isaac dan bagaimana sih caranya teman-teman bisa join ke Isaac. Nah, nanti akan dijelaskan di sesi keempat. Jadi teman-teman yang tertarik, gimana sih caranya kalau saya ingin join ke Isaac, Kak? Nah, itu tenang aja, sabar. Kita ada sesi sendiri tuh, teman-teman. Oke, jadi stay tune ya, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai acaranya nih, teman-teman, bakal ada satu sambutan dari salah satu orang penting di Isaac, Isaac UGM ya, teman-teman. Nah, siapa itu dia? Dia adalah Kak Levi. Nah, Kak Levi itu siapa sih? Jadi, Kak Levi itu di Isaac adalah sebagai Local Committee President of Isaac in UGM 2020. Yuk teman-teman, kita kasih sambutannya ke Kak Levi. Drum Halo roll. semua. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Okay, so Halo halo Kak. halo. Halo Kak. Welcome to Join Isaac Kak. Talk Isaac in Halo UGM Kak. 2020. Jadi ini aku mau share. Udah muncul belum ya layarku? Udah. Udah, Kak. Udah. Oke, cool. Oke, bentar. Oke, so
Tadi ya, seperti kata Bayu, tak kenal maka aruf. Jadi aku mau memperkenalkan diri dulu. Halo semua, nama aku Levidia. So, currently aku sebagai Acting Local Committee President dari ISEC in UGM 2020, sekaligus juga menjabat sebagai LCVP ISEC FGL, ISEC in UGM. So, mungkin sebagian besar dari kalian yang ada di sini itu masih bertanya-tanya ya, sebenarnya ISEC ini organisasi yang seperti apa sih? Terus kerjaannya tuh ngapain aja? Dan sebenarnya apa aja yang kita lakuin? Kayak gitu. So, I'm going to give you a brief explanation about our organization, about ISEC, what we do and why we do it. Kayak gitu. So, next, apa sih ISEC itu? Jadi ISEC itu sendiri, ISEC itu adalah merupakan international organization di mana ISEC ini memberikan platform secara global gitu kepada anak-anak muda kayak kita sekarang ini buat mencari, menggali, dan juga mengembangkan leadership potential yang ada di diri kita masing-masing. Kayak gitu. Jadi sebenarnya organisasi ini adalah untuk anak muda dan di-run oleh anak muda juga. Kayak gitu. Sorry, terus aku cut dulu, Levi, belum kelihatan layarnya. Layarnya belum kelihatan, boleh teman-teman belum kelihatan? Yes, boleh dikeluar dulu dari share screen, terus di-share lagi, itu. Oh ya, oke. Wait ya. Masih belum kelihatan ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Jadinya, oke. Sebentar. Tadi kayaknya udah aku stop. Aduh, sayang sekali. Ye spirit. Ye spirit. Yeay, spirit. Oke, mungkin spirit. kalau di tempatku ada trouble di beberapa orang, mungkin Alif yang mau membagikan presentasiku. Oke, sebentar ya, aku bantu bagikan presentasinya. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Ada sedikit kendala teknis nih. Tapi it's okay. Masih aman terkendali. Nah. Sekalian nunggu, aku pengen ini nih teman-teman, kasih pertunjukan ular nih. Nah, aku bisa suling ular nih teman-teman. How can I do that? Wow. Aduh, bego banget sumpah. Kayaknya kalian salah pilih MC deh. Ya, gimana nih? Apa sudah bisa? BTW tadi tuh adalah skillnya Bayu, jadi kalau misalnya kalian join ISEC bisa ketemu orang kayak Bayu banyak. Iya, benar join ISEC-nya. Apalagi kalau kalian terinspirasi bisa ketemu orang kayak Bayu tiap hari gitu. Sorry ini masih lama. Berkat ISEC guys. Sorry Levi, ini lama banget kayaknya di aku juga. Kayaknya boleh kamu coba share lagi. Kalau emang nggak bisa, ngomong aja. Wah iya dong, jadi terinspirasi masuk ISEC ya. Rasanya pengen matiin kamera ya. Saya malu. Levi apa di sana? Yay, spirit. Yay, spirit. Yay, spirit. Semangat teman-teman. Iya, makasih yang udah nyemangatin aku ya. Ini tekanan mental. Oke, Levi boleh coba di-share lagi Levi ya? Oh ya, boleh. Bentar. Semangat. Oke. OTW nih. Ya ampun, aku sudah bersemangat
semangat loh. Kita juga semangat nih nungguin Kak Levi. Membara-bara nih ya teman-teman semangat Iya. kita. Waduh. Udah muncul kan? Udah oke? Udah oke belum? Masih Masih muter. hitam, Kak. Oke, wait, aku tunggu deh. Nanti ini ya. Pengangguran, Pak. Udah selesai kuliahnya ya? Udah, Pak. Wah, nanti ini Sudah? nggak repot apa namanya tuh? Sudah muncul belum? Nah, udah Kak. Udah, oke. Ya udah, ini tadi udah aku jelasin ya. Kalau kita tuh sebenarnya international organization, di mana kita ini sebenarnya ada platform buat anak-anak muda buat develop leadership mereka. Kayak gitu. So, next. Oke, ini udah muncul kah? Sudah. Slide-nya? Oke. Isaac History. Jadi gimana sih? Yes, jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian gitu ya, mau sharing. Jadi gimana sih Isaac ini kok bisa terbentuk, awal mulanya tuh dari mana? Jadi sebenarnya Isaac ini udah berdiri udah cukup lama gitu. So we have a long history di mana kita tuh berdiri tuh udah berpuluh-puluh tahun lamanya. Kayak gitu. Jadi Isaac itu berdiri pada tahun 1948. It all started after the Second World War waktu itu. Jadi ketika ada sekelompok anak-anak muda gitu ya, ada 7 orang dari 7 negara yang berbeda di Eropa waktu itu. Mati, Kak. Orang gimana caranya biar dunia ini bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Dan waktu itu mereka akhirnya menemukan nih bahwa ternyata yang dibutuhkan selama ini adalah yang orang-orang belum punya itu sebenarnya adalah cross cultural understanding, di mana kita bisa empati, mengerti, dan juga bisa respect terhadap orang lain yang bahkan berbeda culture dan juga berbeda negara dengan kita. Kayak gitu. Jadi they determined that cross-cultural understanding was essential to prevent similar conflicts. Kayak gitu. So next. Nanti baru boleh ikut yang B. Jadi kalau misalnya USKPA lulus A nanti bisa sih. Oke. Udah kelihatan ya? Masih kelihatan kan layarnya? Kelihatan, Kak. Belum muncul? Udah. Oke. Terus belum muncul. Banyak yang belum muncul. Ada yang udah muncul, ada yang belum muncul. Untuk yang B, kalau misalnya sudah lulus A, Sebentar. Oke, udah. Siapa yang sudah muncul? Udah, Bayu Kak. apakah udah? Udah. Oke, thank you. So, gimana sih Isaac itu dari international organization kok bisa ada sekarang di Isaac UNUGM? Sebenarnya apa sih yang memunculkan berdirinya Isaac di UGM ini kayak gitu? Oke, thank you yang di chat. Jadi waktu itu, jadi Isaac ini saudaranya waktu itu udah established di Indonesia, yaitu Isaac in Indonesia, dan juga sudah ada di beberapa universitas. Salah satunya adalah Undip waktu itu. Lalu salah satu program kita itu kan adalah exchange ya waktu itu. Nah, pendiri kita, ketua Isaac yang pertama waktu itu adalah Kak Agnia, itu merupakan exchange participant. Jadi dia melakukan exchange melalui Isaac in Undip. Nih, Isaac in Undip karena waktu itu Isaac in UGM itu belum ada kayak gitu. Nah, akhirnya setelah Kak Agnia ini melakukan volunteering di luar negeri dan pulang ke Indonesia, pulang ke UGM, dia ini kan merasa bahwa experience-nya itu begitu impactful kayak gitu terhadap leadership development-nya dia. Lalu dia ini berpikir sebagai IP returnee dari Undip, kenapa sih kok Isaac ini organisasi sebagus ini kok nggak ada gitu di UGM? Padahal kayaknya ini sangat mahasiswa-mahasiswa UGM ini sangat memiliki potensial yang bagus banget nih buat running organisasi ini, dan sepertinya mereka butuh kesempatan yang sama seperti yang dia rasakan kayak gitu. Akhirnya kita ini kan biasanya ada national conference kayak gitu. Nah, akhirnya waktu national conference waktu itu Kak Agnia ini propose nih dari UGM propose buat gimana kalau misalnya kita establish Isaac di UGM waktu itu. Nah, waktu itu karena kita nggak bisa langsung independen kan, jadi tahun 2011 waktu itu kita menjadi official extension dari Isaac in Undip. Waktu itu terus kita berprogres sangat cepat ya semenjak 2011, akhirnya di termnya Kak Agnia waktu itu 12-13 Isaac in UGM menjadi official local committee Isaac in Indonesia kayak gitu. So kita establish dari tahun itu sampai sekarang kayak gitu. Nah, next.
Udah muncul? Sudah, Kak. Iya. Jadi apa sih yang membuat gitu Isaac itu tadi dari 1948 ya, dari after Second World War ini kok bisa bertahan nih, bisa relevan terus sampai saat ini gitu, bahkan berdiri begitu lamanya. Apa sih yang pengen kita achieve kayak gitu? Nah, oke, next. Nah, ini dia. Jadi ini adalah salah satu vision kita. We strive to achieve peace and fulfillment of humankind's potential. Jadi ini adalah value yang benar-benar kita pegang sebagai organisasi yang membuat kita relevan sampai saat ini, kayak gitu. Dan sebenarnya peace itu apa sih? Bukannya sekarang ini kita udah nggak ada perang-perang lagi dan kita sebenarnya udah pada damai ya kayak gitu. Sebenarnya peace ini bukan harus berarti bahwa oh nggak ada perang berarti terus kita at peace nih dunia kayak gitu. Sebenarnya peace ini memiliki pengertian yang cukup luas kayak gitu, dan itu bisa beragam antar orang kayak gitu. Bisa jadi kita merasa bahwa dunia itu sudah at peace ketika udah nggak ada lagi yang namanya konflik karena misunderstandings, karena rasisme dan lain sebagainya kayak gitu. Atau bisa juga peace itu adalah dimana kita berdamai dengan diri kita sendiri kayak gitu. Itu juga bisa definisi dari peace kayak gitu. Jadi kita pengen adanya peace baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di luar sana kayak gitu. Terus tadi kan aku udah bilang nih ini bahwa platform untuk anak-anak muda kayak gitu. Kenapa sih kok anak-anak muda dan kenapa untuk anak-anak muda kayak gitu? Oke, ini kenapa ke next? Oke, jadi kenapa sih buat anak muda? Kenapa kita place confidence in youth? Karena organisasi ini merasa bahwa anak-anak muda ini memiliki passion, memiliki spirit, memiliki dinamisme yang dibutuhkan saat ini gitu untuk membuat perubahan menjadi dunia ini menjadi lebih baik kayak gitu. Dimana bahwa kita ini we have as youth we have the responsibility to make a better tomorrow dengan menentukan who we will be today kayak gitu. Jadi kita menentukan untuk mengubah hari esok menjadi lebih baik dengan menentukan kita ini saat ini ingin seperti apa, memutuskan untuk menjadi orang yang seperti apa, kayak gitu. So next, belum ke next. Oke. So gimana sih? Tadi kan kita udah ada visinya nih, kayak gitu bahwa kita pengen ngedevelop leadership di anak-anak muda. Terus gimana sih caranya? Leadership itu bisa ke-develop apa yang bisa dilakukan oleh Isaac untuk memprovide kesempatan itu buat anak-anak muda. Nah, salah satunya itu adalah dengan learning from practical experiences in challenging environments, di mana kita anak-anak muda ini environments yang challenging, yang mempush mereka untuk keluar dari comfort zone mereka, di mana di situ mereka bisa menemukan diri mereka lebih baik dan bisa ngedevelop leadership mereka kayak gitu. Salah satunya caranya itu adalah dengan exchange yang kita lakukan sebagai salah satu produk dari organisasi kita kayak gitu. So sebenarnya organisasi ini adalah tujuannya itu adalah untuk nge-develop leadership. So we are a leadership organization di mana salah satu tools-nya itu adalah dengan exchange itu sendiri kayak gitu. So that was brief kayak gitu. Sebenarnya that was a brief explanation, cukup sebagai pengantar untuk kalian tahu sebenarnya apa sih tujuan dari adanya Isaac ini, terutama kenapa Isaac ini ada di UGM saat ini kayak gitu. So kayak gitu aku expect buat melihat kalian lagi gitu di salah satu kegiatan kita yaitu adalah Join Isaac, di mana kita sangat terbuka buat mahasiswa UGM ya buat mendaftar untuk menjadi bagian dari Isaac in UGM kayak gitu. Terus kalau misalnya bukan mahasiswa UGM gimana Kak? Berarti nggak bisa ikut kegiatan-kegiatan Isaac dong? Ya tentunya enggak kayak gitu. Memang buat membership ini kita Isaac in UGM hanya untuk mahasiswa UGM, tapi banyak banget kegiatan-kegiatan kita yang sangat-sangat terbuka untuk anak-anak muda di luar sana, nggak cuma anak UGM. Kayak gitu, contohnya adalah bisa lewat local volunteer, bisa menjadi host family, bisa menjadi exchange participant, dan banyak banget kegiatan lainnya yang kita sangat-sangat terbuka untuk anak-anak muda. Kayak gitu. So, I guess that's it.
that was quite brief. Kalau misalnya kalian butuh further explanation, you can contact one of us kayak gitu. So I hope you enjoy your next sessions. That's all from me. Thank you. Yeay, tepuk tangan teman-teman. Apresiasi yuk ke Kak Levi nih. Oh ya ada, kalau di Zoom tuh ada ini loh teman-teman. Ada emot tepuk tangan. Apa sih emot? Nah, teman-teman, gimana nih? Udah ada brief explanation nih dari Kak Levi. Wah, mantap banget ya teman-teman. Nah, kita jadi semakin semangat nih untuk daftar ke ISEC. Nah, tapi sebelum ke sana kita harus lewat jalan-jalan terlebih dahulu tuh. Nah, sebelum kita masuk ke acara utama, perkenankanlah saya untuk membacakan rundown nih teman-teman. Nah, jadi kita ini nanti hingga jam 19.55 ada sesi dari 4 pembicara yang menarik nih teman-teman, dengan tema yang berbeda-beda. Nah, kemudian dari jam 19.55 hingga jam 20.05 kita akan ada Q&A session, teman-teman. Nah, kemudian hingga pukul 20.10 kita nanti ada closing. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi, tetap ikuti rangkaiannya ya. Nah, sebelum kita mulai nih, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada media partner, yaitu ada Surat Kabar Mahasiswa UGM Bulak Sumur dan juga Event Jogja Gita. Berkat partisipasi mereka, kita dapat melaksanakan acara kita dengan baik ya teman-teman. Nah, ada satu info penting lagi nih teman-teman, yaitu Q&A session. Nah, jadi kita membuka kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya pada akhir sesi keempat ya teman-teman, bukan di akhir setiap sesi. Nah, Q&A session dikhususkan hanya untuk sesi keempat nih teman-teman, yaitu tentang join ISEC. Nah, jadi kalau teman-teman punya pertanyaan nih tentang ISEC, bisa tuh ditanyain di akhir sesi keempat. Begitu ya teman-teman. Nah, langsung masuk ke acara utamanya nih teman-teman. Kita ada pembicara pertama nih teman-teman. Kan tadi, dari tadi tuh Kak Levi bilang tentang leadership, dan leadership. Nah, kira-kira apa sih fungsi leadership itu apa ya? Nah, bersama dengan pembicara pertama nih, kita akan berbicara tentang leadership and me yang akan dibawakan oleh Kak Alif. Nah, teman-teman, Kak Alif ini di ISEC, beliau sebagai Head of External Relation of ISEC in UGM 2020. Yuk teman-teman, kita beri sambutan yang meriah kepada Kak Alif. Yeay, drum roll. Yeay. Halo semuanya. Yeay. Jadi yang nonton yang delegate peserta boleh mic-nya ya bentar dong, ye gitu, ramein aja gitu, biar rame gitu. Oke. Thank you semuanya, thank you. Oke, tadi Bayu udah buka acara ini dengan keren banget. Terus tadi ada Levi juga sebagai presiden dari ISEC UGM, dan ya aku mewakili panitia juga minta maaf atas kesalahan teknis tadi, semoga nggak terulang lagi di kedepannya. Nah, aku langsung masuk aja. Biasanya di ISEC itu kita punya salam nih, kita punya sebuah salam yang yang sakral gitu, kayak semua orang pasti tahu salam ini, gitu. Jadi kalau misalnya aku bilang, biasanya salamnya kayak gini. Kalau misalnya aku bilang hey ISEC, teman-teman bisa jawab WhatsApp gitu. Gitu. Jadi kayak hey ISEC, WhatsApp gitu. Nah, berhubung sekarang lagi ya ramai dan online, aku minta teman-teman buat nulis di kolom chat ya. Kalau aku bilang hey ISEC gitu, langsung tulis WhatsApp aja gitu di kolom chat. Oke? Mulai ya. 1, 2, 3. Hey ISEC. Jawab. Oke. Mantap. Banyak banget. Mantap. Sip. Oke. Sip. Keep it coming. WhatsApp. Oke, nice. Thank you semua. Thank you semuanya sudah menjawab. Jadi itu ya, kalau misalnya teman-teman kayak misalnya satu hari itu teman-teman lagi jalan ke supermarket terus kayak pengen nyari mana sih anak ISEC gitu, teriak aja hey ISEC gitu. Kalau ada yang jawab WhatsApp berarti dia anak ISEC gitu. Dan selain aku akan ngasih sebuah sesi, tapi sebelum itu sesuai dengan kata-kata kakeknya Bayu tadi ya. Tadi kakeknya Bayu bilang nih, kata kakeknya tak kenal maka tak aruf, atau tak kenal maka tak sayang. Maka di sini aku mau ngenalin diri aku juga.
Kenalin, nama aku Alif. Aku umur 21 tahun. Aku dari Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol 2018. Ya, dan aku di ISEC sebagai Vice President of External Relations atau Kepala Departemen Hubungan Eksternal tuh bahasa Indonesia kayak gitu. Yes. BTW ada anak MKP nggak di sini? Nggak ada ya? Oke, aku sendiri. Nah, oke. Nah, sesi ini aku akan di sesi ini aku akan bawa sebuah materi tentang yang berjudul, nah oke, mantap. Halo teman-teman MKP. Mantap, mantap. Mantap banyak. Terharu saya. Oke. Sip. Di sini aku akan bawa sebuah sesi namanya Leadership and Me. Jadi aku berharap semoga by the end of this session, teman-teman bisa mendapatkan 3 objektif ini. Sesi yang pertama adalah partisipan atau teman-teman bisa paham nih hidup di kuliah ini gimana sih sebenarnya, apalagi kan banyak yang maba juga nih, atau banyak yang mungkin tahun kedua juga nih yang masih kayak bingung mau ngapain sih kuliah ini kayak gitu. Terus yang kedua, aku berharap semoga teman-teman bisa dapat knowledge, bisa dapat pengetahuan tentang hidup setelah kuliah. Jadi kayak semoga teman-teman bisa dapat gambaran nih masa depan nih kayak gimana sih kita bisa nge-face menghadapi masa depan itu. Dan yang ketiga adalah aku juga berharap semoga di akhir sesi ini teman-teman bisa paham kenapa sih leadership itu penting untuk menghadapi itu, untuk menghadapi masa depan, untuk menghadapi dunia ini gitu yang sangat kompleks ini gitu. Cool? Oke. Nah, sorry. Oke. Sebelum masuk sesi, sebelum masuk materi, aku mau main game satu. Gamenya gampang. Aku bakal nunjukin beberapa pernyataan di depan. Nah, nanti teman-teman di sini bisa tinggal tulis saja jawabannya sesuai dengan teman-teman gitu. Alright, jadi ntar di layar bakal muncul pernyataan A dan pernyataan B. Kalau teman-teman setuju dengan pernyataan A, berarti tulis pernyataan A. Kalau setuju dengan pernyataan B, tulis saja setuju dengan pernyataan B gitu. Oke, kalau tulis di komen nggak? Paham gitu? Oh, oke gitu. Oke, sip. Nice. Oke. Pertanyaan pertama. Aku pakai ini, tim songnya Who Wants to Be a Millionaire. Kamu tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Yuk, jawab yuk. Yuk, jawab yuk. Yuk, jawab yuk. Gimana nih fanbase-nya diaduk nggak diaduk nih? A, B, B, A, diaduk. Oke, diaduk. Oke, jawab oke. Apa nih? Aduk, fix, aduk. Oke. Kayaknya ada fanbase-nya nih yang aduk nih kayaknya. Diaduk no debat. Oke, sip. No debat. Kalian kalau misalnya diaduk no debat, berarti kalau kamu diaduk, kamu kena UITE nanti. Kayak gitu. Oke, yang nggak diaduk berantem. Oke, sip. Oke, nice. Oke, waduh. Oke. Berantem semua. Nice. Thank you. Aku suka melihat keributan ini. Next. Nah, kedua. Jogja apa luar Jogja? Yuk, jawab yuk. Jogja apa luar Jogja? Kalian. A, B. Banyak luar Jogja. B. A. Nice. Oke, sip. Thank you semua. Last question. Nah, kata berapa sih kalian? Ada nggak nih yang maba yang 2020? Atau ada nggak yang 2019? Atau ada nggak yang seangkatan sama aku 2018? Atau mungkin ada juga yang senior aku mungkin 17 gitu, ke atas gitu. Ada nggak nih? Oke, maba. 2020, 2019. 2022. Oke. Sip. Nice. Oke, thank you semuanya. Thank you semua sudah menjawab, dan aku berharap semoga semuanya bisa ini ya. Semoga I hope you guys can be sesemangat ini sampai di akhir sesi. Semoga teman-teman bisa semangat at least bisa isi di chat, bisa balas chat. Oke. Nah, oke, thank you semuanya sudah menjawab, dan oke, aku langsung masuk ke materinya. Pertama aku ucapin selamat datang dulu ke teman-teman nih. Aku ucapin welcome to kehidupan kampus yang mungkin beda ini. Aku tahu tadi banyak banget yang nulis anak 2020. Dan ya, aku berharap semoga semuanya bisa enjoy dengan kehidupan baru ini, meskipun mungkin belum ngekos, meskipun belum ke Jogja mungkin ya karena kondisi sekarang. Tapi I hope you guys can enjoy this brand new life of yours. Nah, biasanya tuh ada satu hal yang dibingungin orang-orang ketika mereka masuk kampus. Ada satu hal yang kayak, bagaimana ya? Kayak satu hal itu biasanya tuh gimana sih sebenarnya kehidupan kampus ini berbeda dengan kehidupan sebelum kampus. Kayak gitu. Biasanya dulu waktu aku baru masuk, aku juga bingung kayak gimana sih kampus nih, gimana sih rasanya kuliah jauh dari orang tua, nanti pindah ke Jogja, terus makulnya pilih sendiri gitu. Gimana sih
How? Gimana? Oke, sorry. Nah, untuk menjawab itu aku akan kayak mulai dari cerita aku. Jadi aku akan cerita pengalaman aku waktu ya mulai awal masuk 2018 sampai sekarang. Aku masuk kuliah tahun 2018, jadi aku ya gap year setahun, jadi aku lulus juga tapi aku masuk 2018. Ini teman-teman PPSMB aku. Terus ini yang kanan ini teman sekelas aku, yang kiri pojok kiri bawah ini adalah teman Isaac aku, dan yang pojok kanan ini teman-teman aku yang lainnya gitu. BTW ini aku ambil sebelum PSBB ya, jadi masih aman guys. Oke. Nah, kayak selama kuliah ini, selama dari 2018 sampai sekarang ini banyak banget hal yang aku dapetin, banyak banget hal yang aku pelajarin. Aku udah ikut banyak lomba, aku udah ikut kompetisi, aku udah ikut join organisasi, aku pernah ikut panitiaan gitu. Dan kayak banyak hal yang aku pelajari. Ya, cuman of all the stuff, dari semua hal-hal yang aku pelajari itu, dari semua pelajaran hidup, motivasi hidup gitu yang aku pelajari, ada satu hal yang benar-benar aku bisa aku dapetin, dan ini merepresentasikan kehidupan kuliah. Yaitu ketika kuliah, you help yourself. I help myself, tadi Bayu help himself, dan semuanya help themselves. Ya gitu. Kuliah ini nggak ada yang ngarahin kamu untuk ikut kegiatan, nggak ada yang akan ngarahin kamu buat ambil opportunity A, ambil opportunity B, ambil opportunity C, ambil kesempatan A, kesempatan B, kesempatan C. Semua ini adalah, sorry nyoret ya. Oke, I hope itu tidak sengaja. Ya, nggak ada yang menyetir kalian kayak gitu sama kuliah, dan intinya you help yourself gitu. Dan seringkali kayak gini tuh menimbulkan buta gitu orang-orang sama mahasiswa nih. Aku kan nggak ada yang ngarahin nih, aku kan nggak tahu nih mau ngapain sekarang selama kuliah. Terus aku mau ngapain ya? Terus aku opportunity yang mau aku ambil? Terus apa ya organisasi yang mau aku ambil gitu? Mau aku join gitu? Buat aku sendiri pribadi, biasanya yang aku lakukan adalah aku menerapkan ini. Sorry. Nah, biasanya aku pikirkan adalah ini, how you can align your college life with your post college life. Gimana caranya aku bisa nyesuaiin kehidupan kuliah aku dengan kehidupan pasca kuliah aku. Gimana caranya biar kegiatan-kegiatan aku yang kelas, baik kelas maupun non kelas itu bisa mendukung apa yang mau aku lakukan di masa depan setelah lulus kuliah. Kenapa? Biar nanti kuliahku nggak sia-sia, biar nanti kuliahku bermanfaat, biar nanti ilmu yang aku dapat selama kuliah ini baik akademis dan non akademis itu emang bisa berguna gitu, yang bisa dipakai setelah aku kuliah. Now, sekarang aku tahu teman-teman mungkin juga bisa muncul pertanyaan lagi gitu. Aku belum tahu post college life aku apa, mau ngapain setelah kuliah, aku mau ngapain gitu. Terus gimana caranya aku menyesuaikan kehidupan kuliah dengan kehidupan setelah kuliah, kalau aku kehidupan setelah kuliah aja belum tahu mau ngapain. Nah, setelah ini aku bakal nunjukin kayak beberapa list, beberapa daftar kompetensi, daftar skill, daftar kemampuan yang secara umum akan berguna di masa depan, apapun dimanapun teman-teman berada nanti, baik mau lanjut S2, baik mau buka usaha, baik mau kerja di mana. Beberapa kompetensi ini bakal berguna buat teman-teman pasca kuliah dan saat kuliah. Nah, aku ambil dari Western Michigan University, ada 8 skill, ada 8 kompetensi yang dibutuhkan, yang dibutuhkan basically orang-orang di masa depan. Yang pertama adalah critical thinking, yang kedua oral or written communication, yang ketiga adalah teamwork and collaboration, yang keempat digital technology, yang kelima leadership, yang keenam professionalism and work ethic, yang keberapa tadi lupa, 2 6, 7, yang ketujuh career management, yang ke-8 global or intercultural fluency. Gitu. These 8 skills are very important, sangat-sangat penting buat teman-teman di masa depan, sangat-sangat penting buat biar teman-teman bisa jadi orang yang berguna itu di masa depan. Ini based on Western Michigan University, based on research yang udah dilakuin. Nah, di sini aku mau fokus ke satu aspek, yaitu aspek leadership. Yaitu the ability, ini aku sadur dari sumber yang sama, yaitu the ability to leverage the strength of others, kemampuan untuk memanfaatkan kekuatan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, dan untuk menggunakan skill interpersonal untuk
coaching dan developing orang lain, untuk membantu dan mengembangkan orang lain. Lalu juga di sini ditulis kemampuan, ability to assess and manage, kemampuan untuk menilai dan manage emosi seseorang dan orang lain, dan juga menggunakan skill-skill empati untuk meng-guide, mengarahkan, dan memotivasi, serta mengatur, memprioritaskan, dan mendelegate work. Jadi pada dasarnya itu adalah definisi leadership dari Western Michigan University. Dan I know mungkin banyak kalian yang udah nyambung dari awal. Mungkin ada kalian udah, apa sih ini leveraging strength of others, gimana sih achieve common goals, gimana sih aku bisa ninggalin interpersonal skill aku, padahal kan mungkin aku bukan anak psikologi gitu, aku nggak tahu gimana belajar skill orang gitu. Nah, for those of you, dan mungkin ada pertanyaan akhir yang, emang bener ya aku harus banget belajar hal-hal ini ya, emang aku harus ya tahu hal ini, dan emang bisa ya selama kuliahnya aku nggak develop hal-hal ini ya. Jawaban aku simple, yes, kalian wajib, dan I have some reason for that. Aku punya beberapa alasan untuk itu. Pertama, things are changing at exponential rates. Banyak hal dunia ini yang berubah secara cepat, yang bergerak secara cepat, dan kita nggak nyadar tuh, tiba-tiba udah ganti aja gitu. Aku punya mini quiz buat teman-teman. Nah, ini aku minta tolong, ini ada logo sebuah perusahaan yang sangat terkenal dan sangat kita udah pakai, kita udah pernah pakai semua. Aku minta tolong teman-teman buat tulis kapan sih berdirinya perusahaan ini, 10 tahun teman-teman aja di kolom chat. 2010, oke. Ada nggak yang tahu? Mungkin versi lain mungkin 2011, 2014, 2015, oke. 2012, 2010, 2013, oke. 2009, nice. 2000, oke. 2015, 2013, oke. Truth is, perusahaan ini berdiri tahun 2019. Jadi 11 tahun yang lalu Gojek nih berdiri. Oke, hal yang sama aku juga bakal nanya tahun berdirinya perusahaan selanjutnya. Next, ini ada yang tahu nggak nih berdiri kapan? Ada yang tahu nggak? Kapan nih? Boleh dijawab nih. 2007, 2008, 2010, 2009. Oke, ini Bukalapak berdiri tahun 2011. Oke, next. Ketiga, ini. Kecoret. Oke. Traveloka, tahun berapa nih? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa nih, siapa nih salah nih? Coba terus. 2012, 2000, oke. 2012, benar, 2012. Terakhir, nih. Perusahaan terakhir ini, kapan nih? 2017, 2014. Yes, benar tadi, sorry. 2017. Nah, kita bisa lihat ya, nggak ada 10 tahun, banyak banget hal-hal bisa berubah. Dulu kita nggak punya, dulu ojek, itu kita harus datang ke pangkalannya, dan kita harus manggil dia. Sekarang Maaf Kak Alif, 5 menit lagi ya. Oh siap, oke. Oke. Oke, siap. Ya, sekarang kita tinggal pesan aja via HP, dan ya udah selesai gitu. Begitu juga dengan yang lainnya. Sekarang semua ada di tangan kita gitu. Poin aku adalah, dalam waktu cepat banyak banget hal bisa berubah. Dan yes, kalau misalnya teman-teman nggak punya mindset yang adaptif, you can be a leader that is adaptive. Nggak bisa jadi leader yang sesuai sama perkembangan zaman. Ya, itu nggak akan sesuai dengan yang udah aku ngomongin di awal tadi. Nggak akan sesuai dengan orang-orang yang dibutuhkan di masa depan. It is very needed. Dan ya, to make this kind of innovation, untuk bikin inovasi kayak gini, teman-teman harus bisa jadi leader, jadi orang yang adaptif kayak gitu. Kedua, we have access to a wide variety of new ways to communicate. Sekarang ini cara komunikasi banyak banget. Dulu orang tua kita pakai telepon ini mungkin buat komunikasi. Mundur lagi ke belakang, mungkin kakek kita pakai ini, kakek nenek kita pakai ini. Mundur ke belakang mungkin ada yang pakai ini, aku nggak tahu. Ini bener nggak sih, sebenarnya ada pakai burung hantu buat ngantar suratnya, cuma nggak tahu. Tapi sekarang teman-teman bisa tinggal dari kasur, bisa nge-lead sebuah meeting. Cukup teman-teman dari kasur buka HP bisa nge-lead sebuah meeting. Ini sebenarnya nunjukin bikin sebuah satu sisi hal yang baik, satu sisi sebuah tantangan. Dimana berarti semakin ke depan, semakin maju, kita butuh nih leader yang bisa komunikasi secara efektif, apapun mediumnya, apapun tempatnya. Kita butuh orang-orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang luas kayak gitu, dimanapun mediumnya, dan harus bisa adaptasi. Terakhir, big need for critical thinking. Ini yang kiri merupakan cara nyetir kita sekarang.
ada orang, ada setir, Adi yang duduk. Tapi kita juga harus ingat budaya teknologi self-driving, di mana orang tinggal duduk aja nggak usah nyetir. Kita bisa lihat dari sini bahwa sebenarnya banyak pekerjaan di depan bakal kerjaan manual di depan bakal diotomasi, dan kita di masa depan bakal lebih butuh orang-orang yang bisa critical thinking, bakal lebih butuh orang bisa secara konsep, secara problem solvingnya bagus, instead of ngelakuin kerjaan-kerjaan kasar kayak gitu. Dan yes, this is the reality of the future that we will have to face, dan as a student kita harus bisa prepare itu dari sekarang. The question is, pertanyaannya, how? Gimana sih kita bisa ngedevelop kemampuan itu, knowing, kayak tadi udah tahu nih, ada fakta-fakta dunia bisa berubah secara cepat, terus sekarang kita bisa komunikasi secara gampang, terus kita butuh critical thinking sekarang. Nah, that's why kita punya acara ini. Kita punya acara Join Isaac Talk, dan di sini kita bakal ngenalin nih. Sesi selanjutnya kita bakal ngenalin gimana sih Isaac ini bisa ngedevelop leadership di para membernya dan alumninya, dan juga gimana sih how your life in Isaac will be. Jadi semoga teman-teman setelah sesi ini bisa tetap enjoy semua sesinya, bisa tetap pay full attention, dan ya kalau ada pertanyaan bisa ditanya di sesi paling akhir nanti, atau mungkin kontak salah satu speakernya gitu. Kayak gitu. Yes, so that's all from me. Thank you. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. I hope you guys enjoy the next sessions. Okay, my name is Alif. I'm signing out. Thank you. Oke, mantap sekali Kak Alif. Yuk teman-teman, kita kasih aplaus virtual nih, virtual aplaus nih kepada Kak Alif. Yeay. Terima kasih Kak Alif. Wah, mantap banget tuh tadi teman-teman sesinya. Jadi kita tuh jadi tahu tuh kalau leadership itu adalah salah satu 8 skills yang emang harus kita kuasai nih teman-teman untuk menunjang masa depan kita. Dan untuk bisa berkembang adalah tanggung jawab kita masing-masing nih teman-teman. Apakah kita ingin berkembang atau tidak adalah tanggung jawab kita masing-masing. Dan terima kasih nih teman-teman udah menyempatkan waktunya, karena teman-teman adalah calon-calon pemimpin bangsa. Wih, hubungannya agak jauh ya, nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk nih ke pembicara kedua. Nah, tadi kan Kak Alif udah membahas tentang leadership. Nah, pembicara kedua ini akan membahas tentang bagaimana sih Isaac itu bisa mempengaruhi skill leadership beliau. Nah, sesi ini adalah sesi Before and After Isaac yang akan dibawakan oleh Kak Alida. Siapa sih itu Kak Alida? Jadi Kak Alida itu adalah Head of Outgoing Global Volunteer of Isaac in UGM 2020. Nah, sebelum kita menyambut Kak Alida, saya ada pengumuman nih teman-teman. Mohon bagi teman-teman yang mungkin tidak berkepentingan bisa di-mute ya teman-teman. Ya, supaya acaranya bisa berjalan dengan kondusif ya. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Yuk teman-teman, kita langsung aja nih sambut Kak Alida. Yeay, drum roll-nya dong. Halo, oke. Thank you, Bayu. Ya. Oke, halo semua, apa kabar? Baik, Kak. Baik ya. Nah, semoga dimanapun kan. Oke, next. Seperti tadi yang dikatakan sama kakek moyangnya Bayu ya, ini kayaknya kakeknya bakal terkenal banget nih. Jadi tak kenal maka ta'aruf, benar sekali ya. Jadi di sini aku mau memperkenalkan diriku dulu. Perkenalkan, namaku Fatimah Alida, aku biasa dipanggil Alida, dan aku mahasiswa jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2018. Di Isaac, aku sebagai Vice President atau Head of Outgoing Global Volunteer Isaac in UGM 2020. Sebenarnya ini kayaknya kebanyakan dari kalian kan maba nih ya, jadi kan pasti keinget lah sama masa-masa SMA gitu kan, masih kayak, ya masih pendek lah ya dari SMA sampai kuliah ini gitu. Nah, jadi di sini aku mau mulai cerita perjalananku sebelum dan selama di Isaac. Dimulai dari aku waktu SMA dulu. Next. Oke, sebenarnya ya teman-teman, aku waktu SMA tuh anaknya penakut dan pemalu. Dan ditambah lagi, aku tuh ambis dapetin SNMPTN gitu guys. Nah, karena aku ambis nih dapetin SNMPTN, aku sama sekali nggak ikut organisasi. Sebenarnya juga karena aku nggak ada yang cocok juga sih organisasinya di
SMA gitu kan. Tapi juga sebenarnya mostly karena aku takut juga dan aku kayak pemalu gitu kan, aku kayak malu gitu ketemu banyak orang. Dan pokoknya yang aku tahu itu cuma kayak rumah, sekolah gitu. Kalau misalkan kayak ada teman-teman punya acara itu aku juga jarang ikut gitu ya karena belajar lah kan ambis gitu, guys. Nah, jadi kalau misalnya kayak event teman gitu ya, event teman sekelas gitu, event teman sesekolah gitu, aku cuma kenalnya sekelas doang gitu. Aku nggak kenal, ya real kan, bener. Nah, aku juga nggak kenal gitu teman-teman di luar kelasku gitu. Next. But then, guess what? Aku nggak keterima SNM dan nggak keterima SBMPTN. Dan aku keterima di jalur mandiri. Saat itu jujur aku sedih banget dan kayak regret, aku kayak kecewa banget sama diriku gitu. Apa yang aku kejar selama ini itu malah gak dapet. Dan ditambah lagi pengalaman berorganisasiku yang kosong. Disitulah aku mulai mau merubah gitu. Not only focused on academic, but also relation. So next. Okay. So I met Isaac, but not Isaac that I wanted. Jadi lucunya guys, aku tuh salah daftar waktu di Galax. Karena kan waktu itu waktu Galax 2018, itu kan ada 2 booth, ya kan. Nah, yang satu tuh booth-nya join jadi membernya, join Isaac, dan yang satu lagi itu booth exchange. Nah, aku salah daftar di exchange. Bener, pokoknya kayak sedih banget tuh loh aku waktu itu, karena kan kalau aku nggak bisa join membernya sekarang kan pikiranku aku harus join ya tahun depan gitu, 2019, ya kan. Nah, terus sebenarnya juga kalau aku masuk exchange-nya tuh nggak apa-apa gitu loh, tapi kan pada saat itu aku memang nggak berminat dan aku juga nggak boleh gitu sama orang tuaku. Beberapa bulan kemudian, aku baca poster di Line kalau Isaac tuh buka lokal volunteer selama 6 minggu di Jogja. Takut, pasti. Aku waktu itu takut banget mau daftar, karena kan ini the first time, bener-bener literally the first time aku cobain sesuatu hal baru gitu. Tapi pada saat itu tuh aku berpikir, nggak apa-apa lah, nggak bisa jadi membernya Isaac. Yang penting at least aku udah pernah nyobain jadi partisipan di salah satu programnya. Jadi ini sebenarnya pertama kalinya aku berorganisasi, pertama kalinya aku coba aktivitas baru, aku coba hal-hal baru yang belum pernah aku lakuin. Dan itu juga sebenarnya pertama kalinya aku buat CV. Dan pertama kalinya aku interview. Aku belum pernah interview bahasa Indonesia dan tiba-tiba ini aku langsung suruh interview bahasa Inggris. Pada saat itu banyak banget pikiran kayak overthinking gitu loh, pada muncul semua tuh. Kayak keterima nggak ya? Terus kalau misalkan bahasa Inggrisku jelek diketawain nggak ya? Terus kayaknya nggak keterima deh, soalnya CV-ku aja kosong. Kayaknya kan banyak juga kan yang takut sekarang tuh kayak orang-orang juga banyak takut apply di suatu hal gitu, misalkan kayak atau selection process gitu karena mereka merasa tidak punya pengalaman gitu. Nah, akhirnya ada satu pertanyaan yang membuat aku maju dan mencoba. Aku bilang sama diriku, kalau aku selamanya takut mencoba hal baru, apakah aku bisa sukses di 5-10 tahun ke depan? Karena aku pengen S2 di luar negeri. Nah, mulailah aku berpikir di situ, teman-teman. Mungkin Isaac bisa jadi salah satu pengalaman yang bakal bawa aku sampai S2 di luar negeri. Kan, who knows? No one knows, right? So, next. Aku ketemu banyak banget orang keren selama lokal volunteerku, yang akhirnya memotivasi aku terus lanjut di Isaac. Dan kebetulan tahun 2019 Isaac buka registration member di bulan Februari. Aku coba daftar dengan pilihan, di pilihan pertama tuh IGV dan pilihan kedua itu OGV. Next. Oke, but guess what? Aku diallocate ke OGV ya, memang sih departemen aku pilih gitu, tapi bukan di divisi yang aku mau. Aku kepilih di marketing. Padahal marketing itu adalah hal yang selalu aku hindarin dari dulu karena aku nggak bisa desain. Dan aku juga bisa buat poster, apalagi suruh public speaking gitu, promosiin suatu produk. But I tried to stay. Aku diajarin mulai dari awal gimana caranya desain, public speaking, hard dan soft selling, dan masih banyak lagi. Dan lebihnya lagi, aku yang dulunya cuek,
aku nggak peduli sama orang itu kan ya, karena aku juga pemalu gitu kan. Jadi kan nggak pernah kayak ansos gitulah. Nah, di sini tuh aku inget banget, aku sempat ditegur sama tim leaderku, dan akhirnya tuh aku belajar lebih care sama orang. Mulai dari hal kecil, kayak nyapa orang lain duluan, kenalan duluan, atau tanya kabar gitu. Dan sampai sekarang, itu kayak kebawa jadi kebiasaan gitu. Kalau misalkan ada grup teman lama, atau misalkan teman SMP, atau teman SMA gitu yang udah mulai sepi, nah itu aku coba keep in touch terus sama mereka, terus kayak tanya kabar, atau tanya gimana kuliahnya gitu. So, actually, I started to care about others. So, next. Okay, I embrace another opportunity. Next. Halo Kak, maaf suaranya nggak ada. Ye spirit. Ye spirit. Ye spirit. Oke teman-teman, jadi Ye spirit adalah slogan kita, apa sih yel-yel kita kalau misalnya ada teman-teman kita yang lagi berkesusahan nih teman-teman. Nah, termasuk kendala teknis seperti ini. Ye spirit. Ye spirit. Nah, mungkin Kak Lida internetnya lagi bermasalah ya teman-teman, atau mungkin wifi-nya ditabrak kucingnya kan gitu, kita nggak ada yang tahu kan. Ye spirit. Oke teman-teman, jadi sejauh ini kita ya. Aku udah balik, sorry banget gengs. Oke, ya. Sorry banget ya Monggo. gengs, internetku nggak stable. Wait. Oke. Nah, aku lanjut ya. Jadi tadi aku sampai, I embrace another opportunity, right? Ya, oke. Oke, the next slide. Oke. So, actually guys, aku ikut salah satu programnya Isaac. Ya, sebenarnya ini kayak kemakan promosi sendiri gitu loh guys. Ya, gitulah. Nah, jadi akhirnya aku berangkat tanggal 1 Juli ke Turki. Aku ketemu banyak banget orang di berbagai negara, dan diharuskan tinggal bareng mereka selama 1,5 bulan. Awalnya excited, karena ketemu banyak bule gitu kan. Kalau di Jogja kan jarang gitu, apalagi aku orangnya juga nggak pernah, jarang banget ke Malioboro atau kemana gitu kan. Jadinya nggak pernah gitu ketemu bule. Nah, tapi ya yang namanya beda negara, pasti juga beda budaya kan, dan juga beda kebiasaan. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu memunculkan konflik gitu. Nah, cuman sebenarnya gengs, karena ada konflik-konflik itu, di sana tuh aku belajar yang namanya toleransi. Belajar menerima segala macam perbedaan dan menghargai perbedaan. Di sini tempat aku dapat sahabat dan keluarga baru dari berbagai negara. Aku dapat relasi not only national level but also international level. Ya sebenarnya walaupun jadi member di ISGM tuh juga dapat international level gitu kan. Tapi disinilah aku benar-benar ketemu mereka dan trying to survive outside our comfort zone. Karena kan kalau comfort zone-ku Indonesia gitu kan. So this is outside Indonesia. Nah, aku mulai pede ngomong bahasa Inggris, karena ternyata mereka juga masih belajar sama kayak aku. Dan ternyata kenyataannya nggak seburuk overthinkingku juga, gitu. So next. Nah, ketika aku pulang dari Global Volunteer, aku diangkat jadi tim leader. Saat itu kondisinya agak kritis ya, di mana marketing cuma punya 2 member, dan sebenarnya bisa aku bilang cuma 1 gitu yang benar-benar membantu aku. Ini pertama kalinya aku memimpin seseorang, dan endingnya saat itu tuh aku ngerasa gagal banget jadi leader, karena belum bisa memotivasi satu staffku ini yang hilang motivasi. Pelajaran yang Isaac kasih ke aku selama tim leader itu benar-benar nampar aku banget. Ternyata aku sadar kalau aku masih kebawa emosi gitu kalau dikritik. Aku masih nggak bisa nerima kalau ada orang lain yang nggak suka sama karakterku. Aku yang suka insecure sama posisi jadi leader dan menyalahkan diriku kalau ada apa-apa.
Kalau misalnya kayak tadi memberku hilang motivasi, itu aku masih suka menyalahkan diriku sendiri gitu. Dan ada satu titik di mana aku tuh pengen nyerah. Tapi disitulah aku tuh selalu berpikir, kalau aku nyerah pada saat itu, berarti aku gagal merubah diriku. Nah, disinilah sebenarnya Isaac tuh tempat aku membuat banyak kesalahan dan banyak belajar dari kesalahan itu dan merubahnya. So next. Then I continue being leader, but the higher one with 12 staffs I need to develop. Next. Aku yang merasa gagal jadi leader, akhirnya aku coba membawahi 12 staff yang ternyata cukup menantang juga. Ditambah lagi COVID-19 yang mengharuskan kita di rumah dan nggak bisa ketemu satu sama lain. I need to develop them virtually. Aku harus bisa memberikan mereka experience yang baik supaya mereka benar-benar berkembang dan aku nggak melakukan kesalahan lagi kayak dulu waktu aku jadi tim leader. Nah, aku belajar banyak, pelan-pelan terima kritik dan saran dari orang lain juga, terus berusaha nggak menyalahkan diri sendiri, berusaha stable, padahal kondisinya juga unstable, berusaha produktif supaya orang lain juga ikut produktif gitu kan ya, sebenarnya kayak jadi influencer gitu sih, gengs. Ya. Nah, aku mencoba berbagai ide dan strategi baru. Dengan harapan mereka bisa jadi diri mereka yang lebih baik dengan menjalankan ide dan strategi bersama-sama. Nah, sebenarnya bisa aku bilang sih, gengs, kalau soft skill yang aku dapat selama Vice President ini itu banyak banget. Ditambah lagi karena COVID ini itu semakin banyak. So, next. Semua hal yang aku pelajari di Isaac, itu bisa aku rangkum di 4 poin ini sebenarnya. Yang pertama, itu ada self-aware. Aku jadi tahu kekurangan dan kelebihanku dari berbagai tantangan yang Isaac kasih lewat experience-nya. Dan yang kedua, ada empowering other. Di mana aku mulai care sama orang lain, starting from the simplest thing, which is asking their condition and always keep in touch. Dan aku juga belajar yang namanya solution oriented, di mana aku belajar buat fokus mencari solusi dan gak terus-menerus mikirin masalah yang terjadi. Dan yang terakhir, itu ada world citizen. Di sini tempat aku membangun relasi sebanyak mungkin, national and international. Dan disinilah aku mulai care about world issues, dan aku juga percaya sebagai pemuda ya, as youth, we can bring the world to a better place. So next. So actually guys, all of my story isn't always about me, right? It's also about people who helped me get through the journey. Next. It's not about me who achieves many successes, passes lots of challenges, and takes many opportunities. It's also about them who inspire me and grow with me. And that's what Isaac gives me. So next. So thank you so much, guys. It's all about my story, and thank you for your attention. If you have any more questions or want to know more about my story, you can contact me. So feel free to contact me. Thank you, guys. Yeay, mantap sekali Kak Alida. Bisa kita kasih virtual applause nih teman-teman. Yuhu, benar. Saya juga mau kasih virtual applause nih. Keren banget soalnya. Wah, jadi makin semangat nih teman-teman untuk gabung ke Isaac ya. Oke, jadi tadi kita bisa ambil kesimpulannya nih teman-teman. Dulu itu Kak Alida pemalu, malu banget. Sekarang malu-maluin. Enggak, bercanda. Sekarang dia jadi jagoan gitu ya. Dia bahkan bisa menginspirasi orang lain, termasuk kita-kita ini teman-teman. Sekarang beliau bisa berdiri sebagai speaker. Wah, luar biasa, mantap ya Kak Alida. Dan Kak Alida itu di Isaac, dia itu bisa grow through her journey in Isaac. Mau itu dia local volunteer, mau dia global volunteer, waktu dia jadi staff, bahkan hingga naik sampai vice president nih teman-teman. Waduh, vice president itu kalau ada presiden nih Jokowi. Nah, berarti Kak Alida itu sebagai menterinya tuh teman-teman. Wah, mantap banget tuh. Wah, jadi penting banget nih perannya Kak Alida sekarang. Nah, kita juga tahu nih teman-teman, ternyata setelah
Kak Alida join ke ISEC, ada 4 hal tuh yang tadi dipelajari. Yaitu pertama adalah self-aware. Yang kedua adalah empowering other. Yang ketiga adalah solution oriented. Dan yang terakhir adalah world citizen. Wah, mantap sekali ya teman-teman. Insight dari Kak Alida. Oke. Selanjutnya nih teman-teman, kita ada pembicara ketiga nih. Nah, tapi sebelum kita terjun ke pembicara ketiga, saya ingin berterima kasih kepada media partner yang sudah mendukung terlaksananya acara kita ini, yaitu ada Surat Kabar Mahasiswa UGM Bulak Sumur, dan yang kedua adalah event Jogja kita, di mana berkat partisipasi mereka, kita dapat mengadakan acara ini dengan luar biasa, teman-teman. Oke, ini kamera saya diem ya, tapi kok posisinya jelek gitu ya. Moga-moga enggak ya kalau di HP atau laptop teman-teman. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita ke pembicara ketiga nih. Nah, nggak kalah serunya nih dari pembicara 1 dan kedua. Kalau pembicara ini akan dibawakan oleh alumni ISEC nih, teman-teman. Nah, beliau ini akan membawakan sesi apa sih? Nah, beliau akan membawakan sesi yang berjudul ISEC and Me. Nah, yang akan dibawakan oleh Kak Devi. Oke, jadi dulu itu Kak Devi di ISEC sebagai Head of Learning and Development of ISEC UGM 16 and 17. Nah, beliau sekarang menjabat sebagai People Obsolete and Founding Member of Hungry. Nah, teman-teman penasaran kan siapa itu? Nah, ayo teman-teman kita sambut Kak Devi. Yo, drum roll. Krecek gedek pedes, krecek gedek pedes, krecek gedek pedes. Monggo Kak Devi. Halo semuanya. Halo, sebelumnya aku mau ngelurusin dulu kali ya, aku nggak suka dipanggil Devi guys, jadi aku suka dipanggil Devina. Tapi nggak apa-apa, Oke, Rafael, ini Kak kita sekalian Devina. kenalan ya. Iya, maaf Kak. Oke. Nggak apa-apa. Sip, oke. So today I'm gonna present about ISEC and Me presentation. Actually ini lebih ke kayak impact ISEC di hidup aku sih. Dan ini sama sekali nggak peres ya guys. Kayak aku even nggak dibayar untuk ngomong ini. Because this is what really happened to me in my life gitu. Terus, bisa di next mungkin. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Jadi aku itu kemarin jadi maba sama juga nih kayak teman-teman semua di sini itu di 2014. Kebetulan aku juga baru lulus di 2018. Dan after that aku mulai kerja di Taralight sebagai People Ops Analyst. Mungkin kalau misalkan bahasa umumnya adalah HR generalis kali ya. Jadi kayak doing end-to-end HR process. Terus next-nya aku pindah ke OVO sebagai recruiter atau talent acquisition specialist. After that sekarang aku jadi founding member sama People Ops Lead di Hungry. Nah, mungkin sedikit tentang diri aku juga. Aku itu foodie. That's why sekarang aku kerja di perusahaan yang base-nya F&B. Terus juga aku itu adalah ISECer, because once an ISECer, always an ISECer, ya nggak sih guys? Terus next-nya aku itu MBTI personality-nya INTJ. Aku extrovert, intuitive, thinking, and judging. Terus untuk mungkin ada additional information juga, aku itu suka banget sama startup, sama doing people operations gitu. That's why I'm putting here startup and people enthusiast gitu. Hai, kamu INFP, hai, halo. Bisa diambil guys tesnya, by the way, gratis juga. Oke, maybe some of you guys kayak wonder gitu nggak sih, aku agribisnis nih tadinya, tapi sebenarnya kenapa sih kok bisa tiba-tiba jadi HR gitu? Mungkin bisa next-nya. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku. Kayak lagi interview sama employer, lagi interview atau lagi ngobrol biasa sama teman, kayak lo kerja apa sih Dev sekarang? Ya, I am being an HR right now currently in my company, and like from the first company I've been in, itu aku selalu jadi HR. Nah, sebenarnya kenapa sih ini tuh beneran terjadi gitu di aku? Oke, next. Oke, jadi nggak peres-peres, balik lagi. It was started with my experience back then in ISEC University of Gajah Mada. Jadi ceritanya adalah pertama kali itu aku join ISEC di tahun 2014. Back then aku juga sama juga tuh kayak Lida, kayak confused gitu. Aku daftar di dua-duanya. Jadi kan ada membership, ada exchange participant. Mungkin sambil di next juga. Nah, ini 2014, aku mistakenly apply for both ISEC program.
tadi aku bilang, aku apply sebagai member, apply juga sebagai exchange participant. Nah, saat itu aku bener-bener nggak tahu tuh kayak bedanya apaan sih exchange participant sama membership gitu kan. Terus ternyata it was a very two different programs, dan untungnya dua-duanya aku waktu itu lolos. Nah, saat itu juga aku nggak terlalu tahu pengen masuk ke departemen apa. Cuman akhirnya saat itu aku apply di ER, External Relation, sama Talent Management. Dan akhirnya aku keterima di Talent Management. Nah, actually the highlight of my story back then in 2014 itu sebenarnya adalah aku experiencing pertama kali rasanya gimana joining international organization. Jadi kayak I can say that ISEC is one of the most unique organization I've been in because it has a very structured like organization structure, a very structured workflow, unlike any other organization that you guys might find in your university gitu. Terus juga apa sih namanya, how ISEC develop values, culture all over the world tuh bener-bener kayak structured banget, bener-bener kayak bisa dibikin seseragam itu gitu. Terus di 2014 itu aku mungkin lebih ke kayak exploring talent management seperti apa, tapi belum terlalu into the HR banget sih. Mungkin buat kalian yang belum tahu, talent management itu lebih ke HR-nya ya guys. Jadi yang ngurusin development team, rekrutmen, dan lain-lain. Nah terus di saat aku exchange juga di pas kemarin aku ke Slovakia, itu juga apa namanya, makin kelihatan tuh kalau misalkan ini kok kayaknya orang-orang di ISEC kurang lebih sama ya. Intinya apa ya, they doing all of these things, doing the exchange program things and also doing the membership things, itu tuh kayak for the sake of their development gitu. Jadi mereka bener-bener care sama development yang akan didapat sama diri mereka gitu. But while at the same time, saat mereka mikirin development diri mereka sendiri, dia juga mikirin untuk si development organisasinya sendiri gitu. Jadi kayak the very unique thing for you guys to learn if you happen to join in ISEC, dan saat itu juga aku sebagai maba pun kayak okay, not a bad move lah, aku apply kedua-duanya gitu. Anyway, dua-duanya bawa impact juga lah intinya gitu. Next mungkin. Oke, 2015 I'm still in talent management team. Cuman pas 2015 tuh aku kayak mulai ambi gitu. Kayaknya kayak career path aku pengen dilanjutin nih. Akhirnya aku apply jadi manager kemarin. So I was one of the management board of talent management ISEC UGM back then in 15-16. Itu aku ngurusin incoming development program. Jadi apa namanya, semua departemen incoming. Mungkin kalau di sini kayak IGV, I don't know whether the name is changed or not, tapi itu IGV, Incoming Global Volunteer, terus juga IGE, Incoming Global Entrepreneurship. Aku juga nggak tahu itu sampai sekarang masih ada apa enggak, udah alumni. Nah, what I learned, apalagi pas aku jadi management board itu, aku bener-bener lebih ke HR as a hard skill gitu. Jadi bener-bener belajar misalnya performance evaluation, belajar caranya rekrut orang, gimana caranya kita bikin apa sih namanya kayak interview guidelines yang benar, gimana caranya kita bener-bener nyari orang yang sesuai sama value of the organization gitu. Terus juga back then pas 2015-2016 itu aku banyak banget ngambil opportunities lain. Jadi mungkin saat kalian nanti join ISEC itu akan sangat banyak namanya opportunities sebagai OC atau organizing committee. Jadi itu kurang lebih kamu sebagai panitia, tapi what makes it unique, the organizing committee is the limited number of people, itu has to create a very big event. Kayak back then, aku tuh pernah jadi kayak IWLC committee, di mana itu tuh kayak apa ya, conference untuk semua new joiner member ISEC di seluruh Indonesia. Jadi kayak conference datang, misalnya ke Jakarta gitu, ISEC UI misalnya. Nah, terus untuk acara sebesar itu aja, kayak OC-nya cuman kayak 10 orang, 12 orang gitu. Jadi emang apa ya, I think what ISEC trying to have here is to maximize the potential that the member could have gitu. Jadi dari situ bener-bener kayak nunjukin beda banget nih. While at the same time misalnya kalau misalkan aku lagi joining organization aku di yang lain di luar ISEC gitu ya, itu kayak misalnya acara apa gitu, tiba-tiba membernya 100, kayak tiba-tiba organizing committee-nya 80 orang gitu. Tapi kayak di ISEC itu benar-benar di challenge with the limited number of people, you guys need to have this kind of impact, this kind of result gitu. Gitu. Terus selain itu juga aku jadi OCP untuk ISEC member recruitment, terus juga conference committee, sama ada LC gathering juga gitu. Oke. Next-nya mungkin guys.
Oke, terus after I became a manager back then, itu aku apply juga sebagai Vice President of Learning and Development. Nah, mungkin kalau misalkan kalian bingung, Learning and Development itu pecahan dari talent management. So back then in my term, itu the first time talent management being divided to department. Jadi yang pertama HR, Human Resources, itu benar-benar ngurusin talent acquisition, recruitment, dan lain-lain. Sedangkan Learning and Development itu more focusing on the training, development, terus kayak engagement, retention, gitu-gitu. Jadi mungkin kalau misalkan di entity lain itu juga namanya talent development dan talent acquisition gitu. Talent acquisition itu human resources, talent development itu pas aku di L&D. Nah, ini adalah tim aku yang sampai sekarang juga aku masih kontak-kontakan sama mereka. This is one of the best team I've been also working with. Terus juga key learnings yang aku dapat pas aku jadi VP L&D ini benar-benar banyak banget sih. Kayak I couldn't even mention one by one karena it will take a lot of time. Jadi mungkin aku bisa kasih poin highlightnya aja kali ya. Jadi other than the HR things I learn, of course ya guys, karena yang tadi aku bilang, tadinya aku kan backgroundnya agribisnis segala macam, tapi kayak aku jadi ke HR ini, itu salah satu poin lainnya adalah aku belajar untuk learning by giving. Jadi intinya kayak aku berusaha mendevelop people by developing myself by developing others gitu. Terus juga aku belajar responsibility, punya minimum tim standards. Jadi kayak kalian tuh harus punya this bare minimum of standards kalau kalian nge-lead suatu tim gitu. Nah, waktu itu tim aku menang tuh pas LC Gathering di ISQGM 16-17. Terus abis itu aku juga appreciating difference karena kan different kind of people, of course different kind of leadership that we can imply to them kan. Terus juga aku juga belajar more self awareness. Kayak aku makin tahu kan ternyata emang gue suka nih di HR gitu. That's why gue apply sebagai VP. Terus kemarin juga manager juga enjoy banget gitu. Oke, next guys. Nah, last but not least, jadi every time you guys being a vice president, you will have an executive board. Jadi itu kayak kumpulan VP dari semua departemen, semua divisi itu. Dan kayak this guy really taught me a lot of things in life sih, both in life and also in ISEC gitu. Dan kita dulu kan memang ada nama-nama tim gitu kan. Nama timnya adalah Andakara gitu guys. Mungkin ada yang kenal nih mukanya di sini. Tapi udah angkatan tua juga sih guys. Jadi oke, next. Oke, jadi after that aku makin ngerasa nih kayak apa sih hal-hal yang sebenarnya aku pelajarin gitu. Apalagi setelah aku join ISEC. Aku benar-benar ngerasa setelah join ISEC itu you guys need to be selfish to yourself about your goal. Kayak maybe for some people it was a really hard decision kalau kalian tuh mau murtad dari jurusan kan. Kayak untuk kerja di field yang berbeda banget ya sama apa yang kalian pelajarin pas kuliah gitu. And it was what happened back then to me. Aku di-challenge banyak orang, kayak lo yakin mau jadi HR segala macam, kayak ngapain lo susah belajar pertanian dan lain-lain, biasanya gue ngurus tanaman, terus sekarang gue jadi ngurusin orang gitu kan. Tapi kayak itu tadi balik lagi, ISEC taught me that I need to be selfish to myself if I really wanted something, because you guys is the only one who knows your capacity gitu. Jadi as long as you guys know your capacity and you guys can see the opportunity, I believe you guys kayak siapapun itu bisa ngelakuin apa yang kalian mau sih gitu. Terus untuk yang kedua sendiri, ini juga tadi udah disebutin banyak juga sih soal self awareness. Jadi we have this kind of leadership of development model. I don't know namanya udah berubah apa enggak. Jadi leadership development model itu yang tadi disebut sama si Alida 4. Ada self awareness, ada world citizen, ada solution oriented. Masalah satu lagi aku lupa. Nah, yang benar-benar aku rasain banget self awareness sih, karena you guys cannot be judged by kayak karena lo jurusan ini jadi lo cuma bisa di sini doang gitu. But actually you guys can done much better than what you guys are now doing gitu sebenarnya. Jadi sampai sekarang aku masih banyak ketemu orang yang kayak mempertanyakan gitu, kayak sebenarnya gue suka di mana sih, kayak gue tuh sebenarnya passionnya di mana sih gitu. Tapi I can say that this organization, ISEC, is taught me a lot about having to
I need to be aware of myself. Kayak I need to be aware of my strength, of my weakness, and then how to work on that weakness after you know about it. Jadi kayak bener-bener apa ya, platform ini bener-bener bisa ngasih kesempatan-kesempatan juga gitu ke kalian untuk nge-explore diri kalian gitu. Nah terus yang ketiga itu ada embracing our youth to the fullest. Nah that's why kita tuh disebut sebagai youth leadership movement, karena ya emang rata-rata kan isinya kita youth semua ya guys ya, rata-rata isinya anak-anak muda. Dan while we were young, kalau misalkan kata lagunya Adele nih ya guys ya, when we were young, itu tuh kita harus benar-benar apa ya, menggunakan semua opportunity yang kita punya gitu, karena maybe in our older age we don't know gitu, kayak opportunity yang kita dapetin itu sudah lebih limited, our spirit sudah lebih limited, our time also limited gitu. Jadi while we were young, I think what we can do now is to explore opportunities and don't be afraid to making mistakes gitu, because what makes us different is how we cope up with our mistakes and then get back stronger gitu. Next. Oke, jadi setiap orang yang nanya kayak, Isaac tuh sebenarnya apa sih Dev yang bikin beda gitu kan, sering banget kayak ada yang nanya kayak gitu. Aku selalu jelasinnya seperti ini. Jadi Isaac itu kayak makanan penuh banget nih sama berbagai macam jenis makanan gitu. Kayak lu tuh bisa ngambil, lu bisa milih, lu bisa makan apapun, as long as you guys being mindful. Lo paham sama apa yang benar-benar ada di plate lo dan apa yang benar-benar lo suka. Tapi makin kesini, makin kayak apa namanya, benar-benar berasa banget nih impact that this organization can give to me. Itu sebenarnya bukan apa yang ada di atas table, apa yang ada di atas meja gitu yang sebenarnya berguna, tapi sebenarnya siapa orang yang mengambil kesempatan-kesempatan, atau dalam hal ini analoginya makanan ya guys gitu. Jadi it's not what's on the table that matters, it's who's in the chairs gitu. Kayak sampai sekarang even teman-teman aku selalu ngecap kayak, Devina kan UKM-nya pertanian tapi kuliahnya ISEC gitu. Dan ya emang kalau misalkan itu yang kalian suka, why not kan gitu. So I think that's all from me. I just want to tell you guys as well, kalau misalkan other than development, other than experience, what I have now is I also have my family right now in ISEC. Kayak those people I mentioned before, right now I'm still talking with them, thank God. Itu menjadi kayak, mereka malah jadi kayak salah satu teman terbaik aku sampai saat ini gitu, because yeah, as you grow up, actually the one that really suits you will stay with you kan, will stick with you no matter what. And I'm gladly say that the people I've mentioned is still stick with me until now gitu. Oke, so next-nya mungkin aku mau nge-encourage aja sih buat kalian. Jadi kalian udah ready belum nih untuk start your own journey in ISEC gitu? Because this is my story about how ISEC can impact myself, can impact my life, can impact my career, my everything. So I challenge you guys, I dare you guys to take this opportunity and see how it goes after this. Thank you so much. Yeay, mantap sekali Kak Devina. Terima kasih Kak Devina. Wah, ayo kita kasih virtual applause nih teman-teman. Yuk kita kasih virtual applause nih. Wah, mantap sekali nih sesinya. Wah, jadi kita tahu ya teman-teman bahwa ISEC ini benar-benar bisa nge-develop tiap membernya nih teman-teman. Siapa yang tahu besok ke depannya kita mau jadi apa kan? Who knows gitu kan. Bahkan kita sendiri juga kadang-kadang masih bingung besok mau jadi apa atau mau ngambil spesialis apa mungkin. Nah, tapi kayak Kak Devina tadi tuh yang tadinya belajar tentang tanaman terus tiba-tiba dia belajar tentang orang kan, mana ada yang sangka gitu ya. Nah, dan itu semua terjadi di ISEC nih teman-teman. Waduh, mantap gak tuh ISEC? Wah, mantap banget tuh. Nah, jadi tadi yang saya tangkap nih teman-teman, kalau di ISEC itu emang benar-benar bisa mendevelop membernya nih. Karena di ISEC ini kita learning by doing nih teman-teman. Nah, bagaimana kita develop myself by developing others. Wah, mantap banget tuh tadi. Quotes of the day, waduh. Enggak ya, quotes of the day tetap kakek saya. Enggak bercanda. Pokoknya mantap banget nih teman-teman. Nah, tadi ada 3 poin juga tuh yang udah didapetin sama Kak Devina. Yang pertama ada selfish
about goals, yang kedua adalah self awareness, yang ketiga adalah embrace youth to the fullest. Wah, mantap sekali Kak Devina. Terima kasih Kak. Kalau yang bawain alumni itu jadi kayak apa ya, berasa nyata gitu ya teman-teman. Kalau ini emang benar-benar realita karena udah ada testimoninya nih. Waduh, mantap sekali. Nah, lanjut ke pembicara keempat ya teman-teman. Nah, ini pembicaranya udah kita tungguin nih dari tadi nih sesinya, yaitu tentang Join Isaac nih. Nah, beliau ini akan membawakan sesi berjudul Start the Journey. Nah, pada sesi ini akan dibawakan oleh Kak Bagus nih teman-teman. Nah, tapi siapa sih itu Kak Bagus? Kak Bagus adalah Head of Talent Management of Isaac in UGM 2020. Nah, sebelum kita sambut nih teman-teman, ada satu pengumuman penting nih, yaitu kalau di sesi ini, khusus sesi keempat, akan diadakan sesi Q&A teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung menuangkan pertanyaan teman-teman, khusus untuk sesi keempat pada Slido apps ya teman-teman. Nanti akan tertera di layar nih. Nah, ini dia, sudah tertera di layar ya teman-teman. Nanti teman-teman yang tidak punya aplikasinya, tenang aja teman-teman. Jadi teman-teman tinggal scan QR-nya aja, kemudian masuk ke Slido-nya, kemudian tinggal masukin tuh pertanyaan teman-teman yang sekiranya masih menggema di pikiran teman-teman nih tentang Isaac atau tentang Join Isaac, gitu ya teman-teman. Kemudian, karena mungkin keterbatasan waktu, kami akan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya merepresentasikan pertanyaan teman-teman nih. Jadi misalnya kalau teman-teman punya pertanyaan, kemudian ternyata teman yang lain sudah menanyakan pertanyaan yang sama, nah teman-teman tinggal klik tuh like. Nah, jadi nanti pertanyaan dengan like terbanyak akan kami angkat ke pembicara ya teman-teman untuk dijawab oleh pembicara kita. Begitu ya teman-teman? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi teman-teman tinggal like pertanyaan yang sekiranya ingin teman-teman tanyakan. Nah, seperti itu ya. Oke, langsung nih teman-teman, kita ke pembicara keempat, yaitu Kak Bagus. Yuk teman-teman, drum roll-nya mana yuk, kita sambut Kak Bagus. Ya, Oke, thank you Bayu. Oke, halo selamat malam teman-teman semua. Suaraku udah kedengeran belum? Kedengeran Kak. Oke, Kedengeran Kak. Oke. Sebelum aku mulai, aku mau coba dong tes semangatnya. Jadi aku bakal teriak. Nanti kalian balas ya. Ini udah diajarin sama Alif kok tadi. Oke, 1, 2, 3. Hey Isaac. What's up? What's up? Lagi dong, boleh sambil di unmute ya. Lagi satu lagi ya, oke. Hey Isaac. What's up? Oke, nice, bagus banget. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Dan start the journey. Jadi kali ini aku bakal bawain sesi start the journey. Jadi ini sesi di mana kayak jadi jalan pembuka buat teman-teman sebelum melangkah lanjut dan berpetualang di Isaac kayak gitu. Oke, sebelumnya kenalin, namaku Bagus dan aku biasanya meminta orang-orang untuk memanggilku Good dan aku adalah Vice President of Talent Management of Isaac in UGM. Kayak gitu. Oke, salam kenal semuanya. Terus selanjutnya, di sini sebelum aku lanjut, aku bakal ngasih tahu kalau banyak dari kalian yang bertanya-tanya kan Isaac itu sebenarnya apa dan lain-lainnya. Banyak dari kalian juga masih bingung dan simpang siur sampai akhirnya kalian tanya ke orang-orang dan menimbulkan stigma, dan ini adalah big three stigma yang sering aku dengar di masyarakat soal Isaac. Jadi yang pertama, banyak yang mengira bahwa Isaac itu English course, kayak ya udah tempat untuk kita belajar bahasa Inggris. Terus yang kedua, banyak yang mengira bahwa kita itu social project organization, dan yang ketiga adalah kita exchange organization, kayak gitu. Oke, sebenarnya stigma-stigma ini nggak salah, tapi ini memang hal-hal yang kita lakukan, terutama exchange. Banyak sekali yang mengira Isaac itu all about exchange, tapi sebenarnya
Isaac is way more than exchange. Jadi di sini jadi di sini aku bakal kasih tahu sebenarnya Isaac itu kayak gimana sih. Nah ini, jadi kalau secara simpel, Isaac itu sebenarnya yang pertama adalah youth-run organization, di mana tujuan utama kita adalah developing leadership. Nah, developing leadership-nya lewat apa? Lewat challenging, practical, and cross-cultural experience. Nah, bagian exchange itu tadi, itu tuh terletak di challenging, practical, and cross-cultural experience. Jadi, hal poin utamanya dari Isaac adalah kita organisasi yang developing leadership dari para pemuda. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini aku bakal ngebahas nih, kenapa kok, apa sih value kita dan kenapa sih Isaac itu youth-run organization. Jadi, why Isaac exists, mungkin ini kalian udah ada beberapa yang familiar, karena memang ada di booklet Join Isaac. Tapi aku bakal jelasin ulang lagi. Jadi, kenapa kita eksis? Ya pertama karena we strive to achieve peace and fulfillment of humankind potential. Kenapa tuh? Jadi seperti kalau misalnya yang kalian dengar di sesi awal, sesinya Levi, itu kan kita ada setelah Perang Dunia Kedua, dan kayak sebenarnya pendiri-pendirinya itu creating Isaac itu untuk apa ya? Untuk mencegah hal tersebut lagi, untuk mencegah perang terjadi lagi. Kayak para pendirinya tuh nggak mau ya itu terjadi lagi. Dan fulfillment of humankind potential itu supaya orang-orang merasa terfulfill dan mereka tidak tidak mengingini kepunyaan orang lain. Jadinya nggak usah perang lagi. Dan yang selanjutnya, ini alasan kenapa kita dijuluki youth-run organization. Ya karena dari awal itu kita percaya bahwa youth itu tuh kunci utama untuk unlocking better future. Ya seperti yang kalian tahu kenapa kok youth, ya pertama karena memang kita masih muda, masih punya banyak tenaga. Dan yang kedua adalah kebanyakan dari kita itu masih semangat untuk impacting the world. Jadi that's why kenapa kita youth-run organization. Dan youth dan kita itu percaya bahwa lewat youth ini kita kan masih banyak nih kan ya, banyak banget kan pemuda di Indonesia ya. Kita percaya bahwa youth ini harus diberikan skill leadership untuk bekal mereka. Kenapa? Ya karena pertama leadership itu sustainable, kayak leaders create leaders. Jadi kayak bayangin aja kalau misalnya pemuda yang penuh semangat ini dibekali ilmu leadership dan mereka akhirnya bisa memimpin surroundings mereka masing-masing. Kayak ya udah itu bakal pada akhirnya nanti menimbulkan domino effects kayak gitu. Jadi Isaac sendiri itu youth-run organization karena dari level universitas, nasional, regional sampai internasional itu semuanya kita diisi oleh para pemuda kayak gitu. Oke, selanjutnya. Di sini how Isaac develop our leadership. Jadi di sini aku bakal membahas ya gimana caranya Isaac ngedevelop our leadership dan apa sih yang membuat Isaac itu beda dengan organisasi-organisasi lainnya. Dengan organisasi yang sama-sama ngedevelop leadership. Nah, yang pertama itu ini. We enable young people to develop their leadership through learning from practical experience in challenging environment. Jadi di Isaac kita ngedevelopnya itu benar-benar lewat practical dan lewat environment yang memang challenging. Jadi kayak kita ngedevelop di Isaac leadership itu terdevelop nggak cuma lewat conference atau seminar-seminar online kayak how to develop your leadership bla 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 bla, tapi kita benar-benar harus ngerasain itu. Kayak gitu, kelewat praktikal dan challenging. Jadi kita harus benar-benar ngerasain experience-nya. Nah, kenapa kok kita percaya pada practical experience? Jadi sebenarnya itu ini based on ini tuh namanya leadership development learning model. Ini namanya learning model. Jadi di sini kan dijelasin manusia itu kalau belajar itu tuh paling cepat dan paling impactful ketika
udah nyoba experiential learning. Di sini 70% kan. Kalau formal learning itu cuma lewat webinar, kelas atau training program itu cuma 10%, dan social learning itu kayak belajar sama teman, peer groups itu cuma 20%. Sedangkan 70%-nya itu ada di praktik. Makanya itu di ISEC itu kita benar-benar practical. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dia. Nah, we do this through cross-cultural exchange and by creating these opportunities. Jadi, apa ya, kenapa ISEC doing exchange, itu tuh sebenarnya balik lagi, karena kita mau develop leadership. Kenapa kok lewat exchange? Ya biar dampaknya meluas, dampak leadership, value leadership yang kita percaya itu tersebar meluas, nggak cuma di satu tempat doang. Makanya itu kita cross cultural. Dan kenapa kok harus exchange? Karena pertama konflik itu timbul karena adanya prasangka. Karena kita tidak tahu background satu dengan yang lainnya. That's why leader-leader ini di-develop lewat exchange biar kayak mereka tidak hanya memiliki leadership skills, tapi juga memahami kalau dunia itu berbeda satu sama lainnya. Kita nggak bisa mengeneralisasikan, harus melihatnya sesuai konsepnya masing-masing, sesuai porsinya masing-masing, kayak gitu. Jadi ini nanti balik lagi, biar kalau kita udah paham satu sama lain, ya akhirnya nggak perang kayak gitu. Balik lagi ke peace. Jadi exchange yang ada di ISEC seperti global volunteer, global talent, dan global teacher itu tuh hanyalah media. Main fundamentalnya adalah developing leadership itu tadi, kayak gitu, lewat exchange atau creating the opportunities, kayak gitu. Sebentar, aku mau baca chat. Oke, kalau gitu aku lanjut. Nah, di sini kan tadi aku bilang cross cultural exchanges dan creating these opportunities, tulisan kecil ini kan. Jadi kayak pasti dia bertanya-tanya apakah kalau di ISEC itu kita ke develop cuma lewat exchange, kayak apakah cuma exchange doang kita bisa develop our leadership? Enggak. Jadi member itu kita juga bisa nge-develop leadership kita, jadi member di ISEC. Nah, jadi gimana sih jadi member di ISEC itu, membership experience itu bisa develop our leadership? Jadi sebenarnya step-nya adalah si members itu merasakan team experience, kemudian lewat pengalamannya tersebut mereka bakal understand the values, dan yang terakhir adalah develop quality yang diinginkan oleh ISEC. Kayak gitu. Jadi kayak gini, team experience. Jadi ini adalah foto-foto dari experience-ku di ISEC, dan aku pertama kali itu dulu sebenarnya awal-awal itu aku juga merasa seperti kalian bahwa ISEC itu nggak melulu soal exchange dan tidak terlalu paham soal konsep leadership yang ditawarkan ISEC, tapi kayak seiring experience-ku di ISEC, kayak experience pertama aku itu aku menjadi organizing committee, winter project dan summer project, itu social project yang ada di ISEC, yaitu Jogjapreneur dan Global Playground 2 kali. Nah, di sini tuh awalnya itu aku juga bingung gitu, ini maksudnya gimana, tapi kayak aku juga mulai dihadapkan dengan masalah-masalahnya, dan kayak di situ tuh aku ngerasa bahwa hidup di ISEC itu memang penuh challenge kayak gitu, dan sering, dan itu juga berulang terus di journey-journeyku yang lainnya, seperti pada saat aku di talent management dan sampai sekarang aku sebagai vice president di ISEC kayak gitu. Nah, dari team experience ini aku mulai belajar sedikit soal value-nya ISEC. Ada striving for excellence, demonstrating integrity, activating leadership, enjoying participation, living diversity, dan acting sustainably. Jadi bisa dibilang ini value-value yang kita emban sebagai ISECer, dan ini yang bikin ISECer itu unik. Karena sebagai contoh striving for excellence itu, terus terang kan tadi aku bilang kalau misalnya journey di ISEC itu banyak challenge-nya. Jadi ada ketika
di mana aku handle sebuah social project bertuju untuk 2 bulan. Jadi bertuju dan 2 bulan. Dan di situ tuh mulai banyak masalah dan sampai masalah paling utama adalah leaderku menghilang dan lain-lain. Tapi kayak ya di situ tuh kita nggak nyerah. Kayak gimana nih caranya biar projectnya tetap jalan kayak gitu. Nah di situ aku mulai belajar striving for excellence kayak gitu dan demonstrating integrity ya gimana caranya kita admitting our failure kayak gitu dan apa namanya ya jadi otentik gitu loh kayak bener-bener apa ya showing our true colors dan activating leadership ini ya udah ini yang membuat apa ya gimana caranya experience di ISEC itu kayak apa ya mengencourage orang-orang untuk berani lebih lagi taking higher role karena kayak di ISEC itu sering kali aku apa ya di encourage untuk nggak afraid untuk apa ya untuk mengambil role yang lebih tinggi dan enjoying participation ya gimana caranya kita suportif terhadap semua keadaan yang ada baik itu buruk maupun baik gimana cara kita tetap apa namanya bisa beradaptasi terus saving diversity ya ini tadi biar kita apa ya menerima perbedaan yang ada dan bisa menggunakan hal tersebut sebagai apa ya modal untuk maju lagi dan acting sustainably ya kita juga harus berpikir segala tindakan yang kita lakukan di ISEC itu supaya apa ya masih bisa berkelanjutan untuk generasi selanjutnya kayak gitu. Terus next, nah lewat team experience itu tadi dan aku mulai memahami value-value tersebut. Pada akhirnya itu leadership yang ingin dibuat oleh ISEC itu adalah leaders yang memiliki kualitas ini. Ini namanya leadership development quality, yaitu leaders yang memiliki behavior empowering others, solution oriented, world citizen dan self-aware. Kayak ini adalah apa ya 4 traits utama yang ingin di-develop di ISEC as a leader kayak gitu. Dan dari cerita-cerita yang aku ceritakan tadi, sebenarnya proses dibaliknya itu kayak gini. Jadi kalian begitu ekspresi ada di ISEC itu nggak cuma soal kita ke orang lain, tapi soal kita dan diri kita sendiri. Ada inner journey dan outer journey. Jadi maaf Kak Bagus, tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Jadi apa namanya segala experience yang kita lakukan itu juga kita harus reflect back lagi dengan diri kita sendiri dan di sini juga apa namanya menyesuaikan dengan passion diri sendiri dan kayak experience tersebut lama-lama juga akan membantu kita untuk understanding ourselves kayak gitu. Jadi leadership di ISEC nggak cuma soal eksternal tapi juga buat internal. Kayak gimana caranya kita lewat experience itu memahami diri sendiri dan menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Begitu. Kemudian, nah yang terakhir how to join ISEC. Di sini aku menekanin lagi. Nah, ini steps-nya. Yang pertama, registration. Itu dari tanggal 1 sampai besok, tanggal 20 September, itu terakhir. Kemudian ada Activation Day. Nah, Activation Day ini apa? Jadi Activation Day ini adalah sesi untuk mengenalkan ISEC lebih dalam lagi. Tapi ini hanya untuk mereka-mereka yang sudah apply, yang sudah masuk ke group applicants, kayak gitu. Yaitu tanggal 18 sampai 20 September. Kemudian kita ada leaders group discussion. Leaders group discussion itu kayak apa sih? Ya, gampangnya adalah kalian akan dikasih case dan kalian akan dikelompokkan. Di situ kalian harus kerja sama bareng untuk nyari solusi dari case tersebut. Begitu. Kalian bisa cari lagi detailnya di internet dan yang kalau misalnya kalian sudah lolos LGD kalian akan lanjut ke tahap interview itu tanggal 3 sampai 4 Oktober. Dan kalau misalnya sudah dan pada akhirnya nanti akan di-announce tanggal 7 Oktober. Begitu. Well, akhir kata ISEC is calling youth, but will you answer the call? Okay, that's all from me. My name is Good. I'm signing out. Thank you. Oke, mantap sekali Kak Gut. Terima kasih Kak Gut. Yuk, teman-teman kita kasih virtual plus yuk. Wah, mantap sekali nih sesinya Kak Gut.
Ya, wah, ganteng banget Bang. Oke teman-teman, jadi udah tahu nih ya sekilas tentang Isaac nih dan teman-teman masih ada pikiran nggak sih kalau Isaac itu tadinya adalah les Inggris mungkin atau misalnya social project, cuma fokusnya social project sama exchange doang. Nah, itu ternyata terbukti tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Karena di Isaac ini kita berusaha untuk developing leadership by challenging environment, terus kemudian kita practical learning, juga ada exchange nih teman-teman. Wah, mantap sekali. Nah, kita ini benar-benar menekankan pada practical learning nih teman-teman. Nah, kenapa sih? Karena tadi kata Kak Good tuh teman-teman, 70% kita itu belajar dari experiential learning nih teman-teman. Wah, jadi emang di Isaac tuh nggak salah deh, karena kita emang benar-benar praktiknya nih teman-teman, langsung terjun ke praktek. Wah, mantap sekali. Oh ya, tadi ada satu tuh yang disampaikan Kak Good, kalau misalnya Kak Good itu berani untuk ambil tantangan lebih nih. Nah, kita bisa ambil kesimpulannya nih teman-teman. Jangan pernah kita itu khawatir terhadap situasi, karena ini semua adalah proses belajar ya teman-teman. Di Isaac itu semuanya adalah tempat yang ideal untuk salah, karena di Isaac adalah tempat untuk belajar nih teman-teman. Seperti Kak Good ini, dia dari nol sampai sekarang, wah sudah luar biasa mantap seperti ini teman-teman. Itu karena berkat Isaac. Waduh, Isaac. Oke, bagi teman-teman yang tadi masih bertanya-tanya tentang registrasi, saya ulangi sekali lagi ya teman-teman. Jadi sampai tanggal 20 nanti kita buka registrasi, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Activation Day, khusus bagi aplikan, kemudian ada sesi LGD nih teman-teman. Nah, kemudian setelah LGD nanti teman-teman ada interview nih. Nah, kemudian setelah interview baru tuh teman-teman membuka kabar gembira bahwa teman-teman sudah diterima sebagai Isaacer. Waduh, mantap nih. Saya tunggu ya teman-teman. Nah, seperti yang udah saya bilang sebelumnya nih teman-teman, kalau sesi keempat ini, akhir sesi keempat, kita akan buka Q&A session nih, khusus untuk sesi keempat tentang join Isaac, teman-teman. Oke, mari kita pilih dengan pertanyaan likes terbanyak. Oh, ini nih, ada nih, dari Farah. Kak, mau tips dan trik buat interview Isaac dong? Thank you. Mungkin Kak Agut bisa dijawab, Kak Agut? Oke. Halo, oke. Thank you ya Farah buat pertanyaannya. Oke, jadi kalau misalnya buat tips and trick buat interview Isaac tuh, sebenarnya untuk interview di Isaac itu rules-nya atau tipsnya itu juga itu umum. Jadi yang pertama ya sebenarnya, pertama get yourself prepared. Ya, as simple as kalian persiapkan diri malamnya. Kayak kalian mulai kayak memikirkan kalian mau bilang apa besok. Dan yang kedua adalah alignment diri kalian dengan Isaac. Jadi kayak ini dulu aku lakuin adalah pertama aku riset Isaac itu apa sih. Jadi kayak kan lucu juga kan kalau misalnya kita ngelamar seseorang tapi kita nggak tahu orang yang dilamar itu kayak gimana. Jadi kayak jangan sampai kalian nggak ngerti apapun soal Isaac. Kalian coba riset lagi, coba tanya-tanya lagi, kayak atau mungkin coba tanya-tanya ke teman-teman kalian yang udah join, kayak Isaac itu apa sih, value-nya apa, terus kayak gimana, terus kegiatannya apa aja, kayak gitu. Itu overall so far kayak gitu sih. Dan kalau misalnya aku pribadi, yang ketiga adalah komunikasi. Nggak peduli kalian nanti lancar pakai bahasa Inggris atau enggak, yang penting kalian bisa menyampaikan apa yang ada di otak kalian. Karena terus terang, kan banyak nih dari kalian yang takut kan, kayak, aduh aku nggak jadi join Isaac deh, karena aku nggak bisa bahasa Inggris. FYI guys, dulu aku pas interview, saking deg-degannya, akhirnya aku mostly pakai bahasa Indonesia. Karena aku paham banget insecurity orang Indonesia in terms of speaking, tapi kayak ya udah gitu loh, kalau interview itu kan poin pentingnya adalah bisa menyampaikan ide kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang udah kepepet nggak bisa pakai bahasa Inggris, ya udah pakai bahasa Indonesia, it's okay. Kayak gitu sih.
Oke, mantap sekali Kak Gut. Jawabannya singkat padat jelas ya teman-teman. Oke, semoga menjawab ya Farah dan 31 teman lainnya yang likes. Oke, masih ada waktu nih Kak Gut. Pertanyaan kedua. Divisi di ISEC ada apa aja ya Kak? Oke, mungkin bisa langsung dijawab. Oke, kalau misalnya divisi di ISEC, jadi kalau di ISEC itu kita bilang divisi itu departemen ya. Kalau untuk departemen di ISEC itu kita ada 7. Yang pertama itu Finance, Governance, and Legality. Ini gampangannya kayak sekretaris bendahara yang ngurus segala hal keuangan, dokumen, legalitas kayak gitu. Terus yang kedua kita ada Incoming Global Volunteer. Incoming Global Volunteer itu gampangannya departemen yang bikin social project dan mendatangkan exchange participant dari luar negeri untuk creating impact di Yogyakarta, UGM. Dan yang kedua ada Outgoing Global Volunteer, yaitu kita yang ngirim orang Indonesia untuk social project di luar. Dan yang keempat ada yang namanya Incoming Global Talent, itu mendatangkan orang luar untuk merasakan startup experience untuk magang kayak gitu. Dan kalau misalnya yang kelima ada yang namanya Outgoing Global Talent, itu mengirim orang Indonesia keluar untuk magang atau kerja di sebuah company kayak gitu. Terus yang keenam ada yang namanya External Relation. Ini gampangannya yang mengurusi branding, terus partner-partner yang ada di ISEC, entah itu business partner atau university. Terus yang terakhir ada talent management. Talent management ya mereka yang mengurusi segala hal yang berkaitan dengan member, mulai dari recruitment, development, kemudian performance appraisal, sampai succession. Succession itu gampangnya gimana caranya kita mentransfer kita membuat leader yang ada sekarang untuk mau lanjut ke tahap selanjutnya, untuk jadi leader yang baru kayak gitu sih. Untuk lengkapnya kamu bisa cek lagi di booklet Join ISEC di isec.or.id/join ISEC. Di situ ada kok keterangan detailnya untuk bookletnya per departemen. Gitu. Thank you Teguh. Oke, mantap sekali Kak Bagus atas brief explanation-nya ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak Gut. Biasanya yang diterima per departemen berapa ya Kak? Acceptance rate-nya gimana? Ini yang Oke. Gimana, Liv? Ini yang jawab aku boleh nggak nih? Boleh. Oke, guys. Ini mungkin yang harus dipikir ya, teman-teman. Tadi gue sudah bilang kalau satu hal yang harus kalian cari adalah satu hal yang harus kalian cari adalah alignment-nya ke kalian gitu. Nah, coba tuh kayak kita nggak bisa ngasih tahu juga berapa banyak yang diterima, berapa banyak yang nggak diterima. Cuman make sure you do your best during all of the selection process, kayak gitu. Oke? Departemennya apa aja bisa diakses di isec.or.id/JA/UGM. Nice. Focus on yourself, guys. Ya, jangan takut. Thank you, Alif. Oke, mantap sekali Kak Alif. Wah, jawabannya luar biasa nih ya. Oke, selanjutnya ada dari Anonymous. Tetangga saya nih, jangan-jangan. Kak, saya tidak lancar bahasa Inggris. Apakah saya berkesempatan di ISEC? Nah, ini 12 orang nih, seperti yang tanya hal yang sama. 16 orang. Oke, berkesempatan di ISEC, of course. Karena aku pribadi dulu juga merasa bahwa bahwa bahasa Inggris nggak lancar. Dan bahkan bisa dibilang pada saat awal itu aku nggak cuma bahasa Inggris nggak lancar, tapi juga public speaking. Tapi kayak ya udah, yang penting itu adalah kita eager buat belajar dan kita showing our best kayak yang tadi dibilangin Alif, dan emang merasa align dan memang ya udah berani untuk belajar lagi. Karena kayak gimana ya, pada akhirnya perkara kita jago bahasa Inggris atau enggak itu cuma perkara pengalaman. Jadi kayak di ISEC itu kalaupun nggak bisa bahasa Inggris, toh teman-teman kalian banyak yang sama-sama nggak bisa atau masih jelek, itu insecurity bersama terus terang. Dan ya udah, kalian belajar bareng di sana, karena juga nggak cuma orang Indonesia, tapi bule sana juga banyak yang
mempunyai pertanyaan sama dengan kamu, belajar nggak bisa bahasa Inggris, berkesempatan apa enggak? Terus terang ya berkesempatan. Perkara bisa bahasa Inggris apa enggak, poin pentingnya adalah kamu mau belajar apa enggak di ISEC. Karena kayak ya udah, pada akhirnya poin paling pentingnya adalah kamu mau belajar kayak gitu. Di sini tempat untuk belajar gitu sih. Karena pada akhirnya aku juga sekarang udah pede sih daripada pada saat awal aku join ISEC kayak gitu. Oke, mantap sekali Kak Gut. Nah, selanjutnya nih masih ada waktu nih Kak Gut. Nah, Kak, kan di sini banyak banget rekrutmen kayak Global Volunteer, Global Talent, dan Membership. Itu bedanya apa ya? Oke, monggo Kak Gut. Oke, jadi gini, kalau misalnya Global Volunteer, Global Talent, itu adalah product exchange, produk kita, produk yang apa ya, kita gunakan, kita jual ke orang-orang kayak gitu. Nah, kayak ya udah ngirim orang keluar. Tapi kalau membership, kalian itu join sebagai member dan kalian kerjanya adalah membuat orang-orang untuk ikut exchange ini kayak gitu, untuk ikut produk-produk ini, Global Volunteer, Global Talent. Dan kalau saya perbedaan Global Volunteer dan Global Talent, Global Volunteer itu kita doing social project 6-8 minggu, dan kalau untuk Global Talent itu kita magang atau kerja di sebuah company. Jadi Global Talent itu ada yang short term, ada yang long term. Kalau short term itu 6-8 minggu, kalau long term itu bisa di company, digaji. Itu kalau nggak salah 8-12 minggu kayak gitu. Kalau membership ya udah jadi member, join, dan berdinamika di dalam ISEC itu sendiri kayak gitu. Bayu belum unmute. Bayu tuh kamu belum unmute. Oh iya, sorry. Semoga menjawab ya Anonymous. Nah, masih ada 1 menit nih Kak. Kak, apakah kelancaran bahasa Inggris mengaruhi sekali? Oh, mungkin tadi udah ya. Ini ada nih. Kak, sesibuk apa sih kalau jadi ISEC? Kalau join ISEC? Nah, bisa dijawab tuh. Oke, ini terus terang pertanyaan yang oh ya, BTW siapa itu Fanny? Oke, thank you Fanny buat pertanyaannya. Jadi terus terang ini adalah pertanyaan yang sama yang aku tanyakan ketika aku dulu di posisi kalian. Perkara sesibuk apa sih kalau join ISEC itu sebenarnya kembali lagi ke time management kita. Justru karena ketika join ISEC ini, aku rasa ini balik lagi gimana kita bisa managing ourselves. Tapi kalau misalnya aku pribadi, kalau bisa dibilang di ISEC itu kita nggak sibuk tapi kita produktif kayak gitu. Dan di sisi lain sesibuk-sibuknya aku masih bisa nemuin waktu untuk maintaining my academics life atau bersantai kayak gitu. Dan mungkin kalau untuk tips, aku ada beberapa tips biar nggak kebablasan. Ya dari kalian sendiri sebagai untuk khususnya buat maba nih, pasti kan banyak pingin join ini, join itu, ikut ini, ikut itu. Dari sekarang mungkin kalian bisa riset kayak organisasinya lebih dalam biar kayak kalian join di organisasi yang tepat dan align dengan kalian, dan kayak nggak terlanjur join banyak tapi akhirnya kalian kewalahan. Kayak ya udah, itu balik lagi ke time management. Pilih yang tepat, pilih yang align kayak gitu. Kalau aku pribadi dulu aku join ISEC dan softball, tapi karena itu jadwalnya bertabar kan akhirnya aku memilih untuk join ISEC aja kayak gitu. Karena ya udah aku ngerasa aku align dan terfulfill di ISEC kayak gitu. Balik lagi ke time management. Banyak kok yang bisa survive academics dan organizational life di ISEC. Oke, mantap sekali nih. Jadi intinya it's all about time management ya Kak, bagus. Nah, teman-teman, berhubung keterbatasan waktu, maaf sekali nih pertanyaannya tidak bisa diangkat keseluruhan. Saya masih melihat ada 1.396 pertanyaan. Waduh, banyak sekali. Kak Bagus kalau nanti menjawab semuanya kan bisa doer juga ya. Oke, jadi karena waktunya juga terbatas teman-teman, jadi kita sudahi dulu ya sesi Q&A kita pada malam hari ini nih. Nah,
selanjutnya saya ingin mengajak nih teman-teman untuk apply sebagai ISEC ya teman-teman. Kan tadi udah dijelasin tuh caranya join ISEC. Nah, teman-teman bisa tuh klik link yang ada di layar ini teman-teman, atau misalnya teman-teman bisa tuh screenshot dulu layarnya supaya bisa ketahuan tuh linknya kayak gimana. Nah, atau kalau teman-teman masih kepo tentang ISEC dan bagaimana sih kehidupan di ISEC atau semacamnya yang berhubungan dengan ISEC, teman-teman bisa tuh langsung kepoin IG-nya di ISEC UGM. Wah, langsung muncul tuh. Wah, soalnya ISEC kan terkenal ya. Waduh, enggak bercanda. Tapi terkenal bener. Oke, selanjutnya teman-teman, saya ingin meminta ketersediaan teman-teman untuk mengisi satisfaction survey yang tertera pada layar ya teman-teman, sebagai evaluasi bagi kami sebagai pelaksana nih, supaya jika terdapat kesalahan untuk acara selanjutnya kami dapat memperbaiki berdasarkan evaluasi dari teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kan tadi saya melihat masih ada 1.300-an pertanyaan ya teman-teman. Waduh, banyak sekali ya. Ya sebenarnya nggak sebanyak itu sih. Nah, teman-teman, karena keterbatasan waktu, jadi kita tadi tidak bisa menanyakan semuanya. Nah, kalau teman-teman ternyata masih memiliki pertanyaan seputar ISEC dan sebagainya, bisa langsung tuh approach ke kontak person yang tertera di layar ya teman-teman. Ada Kak Kathleen sama Kak Kanza nih teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa langsung tanyakan pertanyaan teman-teman seputar ISEC ya. Jangan seputar kuliah ya teman-teman, karena repot nanti. Nah teman-teman, udah ada di penghujung acara nih. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah hadir dalam acara ini teman-teman. Tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada media partner kita, ada Surat Kabar Mahasiswa UGM, Bulak Sumur, juga event Jogja kita, yang atas partisipasi mereka kita dapat mengadakan acara ini dengan baik. Nah, sip ya teman-teman. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para OSI, para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada closing statement nih teman-teman. Jadi saya itu dulu punya kakek. Wah, kakeknya beda lagi nih teman-teman. Nah, kakek saya ini terkenal juga teman-teman karena dia ada satu quotes yang setiap hari itu bisa untuk kita renungkan teman-teman. Jadi kakek saya itu bilang kayak gini nih, nothing is more expensive than a missed opportunity. Nah, oleh kakek saya Jackson Brown Jr. Waduh, itu kakek saya itu, tapi jauh silsilahnya. Nah, jadi teman-teman tunggu apa lagi nih? Kesempatan udah ada, jangan sampai kesempatan ini terlewat sia-sia teman-teman. Nanti teman-teman mungkin menyesalinya, karena seperti yang udah kakek saya bilang, kalau kesempatannya itu terlewatkan itu mahal banget tuh teman-teman. Nah, karena mungkin ada beberapa kesempatan yang tidak hadir 2 kali. Jadi langsung aja teman-teman klik join ISEC. Begitu ya teman-teman. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Sampai bertemu lagi sebagai ISECer. Yeay. Thank you semuanya. Makasih Kak. Thank you. Thank you semuanya. Itu semua.